Karena doktrin sampai menolak Alkitab. Apakah itu bagus? Enggak loh, saudara-saudara. Itu sama saja kita menyangkal Tuhan Yesus. Apa bedanya kita dengan Muslim kalau seperti itu? Ya. Karena doktrin menolak Alkitab. Bayangkan, ngeri sekali memang. Halo. Cuma karena doktrin sampai menolak Alkitab. Ya, halo. Semangat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Oke, kita berdua aja dulu ya. Jangan naikkan yang lain. Boleh nggak? Ya, silahkan. Oke, biar tidak kacau kemarinnya. Dari tadi ya, saudara membahas pengikut Yesus. Suara saya kedengaran? Dengar, lanjut. Oke, pengikut Yesus itu hanya domba. Adapun Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Saudara Nathan ini kenapa bisa? Kok bisa-bisanya mengaku domba atau apa gitu? Apakah saudara tahu bahwa Yesus mengaku diutus hanya kepada domba? Sedangkan Anda bukan domba, Anda bukan Bani Israel. Iya, silakan. Oke. Begini ya. Domba yang dimaksud bukan domba dalam harfiahnya, tetapi domba yang dimaksud itu adalah sebagai simbol, di mana domba itu adalah hewan yang penurut, ya. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita mengikuti Kristus, kita harus taat, ya. Nah, kalau kamu katakan Yesus hanya diutus bagi Bani Israel, ya, saya benarkan itu. Ya, saya tidak menyangkal itu. Tapi Yesus juga katakan di dalam Yohanes 10 ayat 16, ada domba-domba lain yang harus aku bimbing di luar kandang ini. Ya. Jadi, ketika dia berkata, aku diutus untuk Bani Israel, yang domba yang hilang dari Bani Israel, itu betul. Tapi setelah itu, dia juga ada untuk orang-orang di luar Israel, untuk seluruh bangsa. Makanya dia katakan kepada murid-muridnya, pergilah ke segala bangsa, jadikan mereka semua muridku. Ya, semua bangsa. Ya, seperti silakan. Iya, jelas di dalam pengajaran orang-orang Yahudi yang disebut domba itu Bani Yakub. Di luar kandang itu maksudnya orang-orang yang ada di luar dari tanah Israel, tapi dari Bani Yakub. Kenapa demikian? Karena Bani Israel itu sudah berserak kemana-mana. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 50 nomor 17, Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan. Nah, artinya bahwasanya Yeremia 23 nomor 2 jelas sekali dikatakan bahwasanya domba itu Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Jadi domba di luar kandang adalah Bani Yakub yang sudah berserak keluar meninggalkan tanah Israel. Mau sampai kapanpun Anda mau gunakan apapun, termasuk Yohanes 10 nomor 16, domba itu Bani Yakub. Domba berserak keluar daripada tanah Israel itu adalah domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi, kalau Anda bukan Bani Yakub, bukan dari keturunan dari 12 anak Yakub yang berasal dari istri hasil poligaminya yang 4 istri itu, ya Anda bukan domba, Anda hanya serigala. Mungkin serigala jinak atau serigala buas. Yang pasti saudara Nathan harus sadar bahwa yang disebut domba itu hanya 12 suku dari Bani Israel. Silakan. Begini ya semua ya, ketika kita berbicara tentang pengikut Kristus, ya, pengikut Kristus adalah orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bukan cuma berbicara tentang Bani Israel. Ya, karena Yesus katakan kepada murid-muridnya, pergilah ke segala bangsa dan jadikan mereka semua muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi ketika Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke segala bangsa, ya, kami semua di situ termasuk di dalam situ untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi pengikutnya. Ya, jadi kalau kamu katakan domba itu hanya terpaku kepada Bani Israel, ya, yang dimaksud yang hanya untuk Bani Israel,
Karena apa? Keselamatan hanya berakar dari bangsa Yahudi. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Keselamatan hanya berakar dari bangsa Yahudi. Nah, karena keselamatan berakar dari bangsa Yahudi, Yesus memperluas itu dengan memberitakan keselamatan ke segala bangsa melalui murid-muridnya. Ya, jadi kalau kamu katakan hanya untuk Bani Israel, mohon maaf, Yesus mengatakan pergilah ke segala bangsa dan jadikan mereka semua muridku. Bukan cuma untuk Bani Israel. Keselamatan berakar memang dari Yahudi, tapi diperluas oleh Tuhan Yesus Kristus ke segala bangsa. Silahkan. Iya, jadi kalau Anda menggunakan data yang barusan Anda sebutkan, pergilah ke seluruh bangsa. Bangsa yang dimaksud itu yang tadi kan sudah kubilang. Segala bangsa di sana itu Anda boleh baca di dalam Yosua 10 nomor 21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan. Ketika Bani Israel bercerita tentang Bani Israel, mereka menyebut diri mereka sebagai bangsa. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua, artinya seluruh bangsa Israel, bukan seluruh bangsa yang ada di bumi. Yosua 10:21, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan. Apakah artinya seluruh bangsa di sini adalah seluruh umat manusia? Tidak. Bangsa yang dimaksud hanya Bani Israel. Maka ketika Yesus pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah muridku. Pergilah kepada seluruh bangsa. Di Matius 28 itu, Matius 28 itu bukan itu mengajarkan agar semua manusia berikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridku itu adalah bangsa 12 suku. Suku bangsa ini yang dimaksud adalah Bani Israel saja. Karena Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Jadi domba yang hilang itu adalah domba yang berserak keluar dari tanah Israel. Mereka 12 suku, 12 murid diutus kepada suku-suku, kepada murid-murid yang keluar dari tanah Israel. Jadi karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridku, mana bangsa muridku? Bukan dia katakan karena itu pergilah, jadikanlah semua menjadi. Bukan dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dia mengatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa murid Yesus itu hanya 12 suku bangsa. Itu yang perlu Anda paham. Bukan kepada Anda. Coba disikapi lagi. Domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan. Yeremia 23 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Yesus memang mengatakan akan datang serigala nyamar seperti domba. Andalah ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Bangsaku di sini adalah Bani Israel. Kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai. Nah, kambing domba yang dimaksud berserak ini adalah Bani Yakub yang segala penjuru bumi. Inilah yang adalah bangsa muridku. Bukan Anda. Anda bukan Bani Yakub, kecuali Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah domba yang hilang dari Bani Israel. Ya silakan. Berarti pernyataan-pernyataan di Bible itu keliru. Silakan. Oke, ya kamu selalu mengulang-ulang statement itu ya. Nah, begini semua ya. Yang dimaksud dengan pergilah ke segala bangsa dan jadikan mereka semua, ya, bukan bangsa murid, ya, tetapi pergilah ke segala bangsa dan jadikan mereka semua muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan barang siapa yang dibaptis, maka mereka akan selamat. Tetapi barang siapa yang tidak dibaptis, mereka akan dihukum. Ya, perhatikan, ya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya, seluruh dunia semua, bukan cuma Bani Israel saja, bukan cuma domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, bahkan Rasul Petrus melayani untuk orang di luar Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul 10
Ya, ketika dia melayani kepada orang di luar Yahudi, apakah itu salah? No, karena itu perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kalau kamu katakan itu hanya untuk Bani Israel, mohon maaf, Tuhan Yesus katakan pergilah ke seluruh dunia. Apakah kamu mau katakan seluruh dunia ini hanya terpaku kepada Bani Israel saja? No, keselamatan memang berakar dari Yahudi, tetapi diperluas oleh Tuhan Yesus Kristus ke seluruh dunia, ke segala bangsa. Ya semua ya, silakan semua. Saudara buktikan dulu Anda adalah domba. Mau Anda mendefinisikan kitabnya pernyataan Yesus itu seperti apapun, kalau Anda bukan domba ya percuma. Mau dikatakan disuruh ke 5 bumi atau ke seluruh bumi atau ada 7 bumi, disuruh mereka tersebar kemana-mana, selama Anda bukan domba ya bukan untuk Anda. Dikatakan di dalam Matius 28, di situ penekanannya, coba baca original teksnya, Anda baca. Etnos. Etnos itu apa? Etnis. Etnis dari mana? Golongan, murid, kaum, umat. Etnos apa yang dikatakan di sana oleh Yesus? Meteteu, dari muridku, etnis muridku. Etnis murid Yesus itu etnis mana? Kaum Israel. Anda bukan kaum Israel. Anda adalah serigala yang nyamar domba. Ngaku-ngaku murid tapi bukan murid. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Saya ulangi lagi, Yeremia 23. Sebab itu pergilah, beginilah firman Tuhan. Dengarkan, beginilah firman Tuhan, Elo Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Bangsa di sini adalah etnos dari Bani Israel. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak. Domba kambing yang terserak di sini adalah Bani Yakub yang keluar meninggalkan tanah Palestina, Yerusalem, berserak dan bercerai-berai. Dan kamu tidak menjaganya. Maka Yesus datang mengutus murid-muridnya ke seluruh bumi, ke seluruh bangsa, untuk menjadikan murid-murid tadi dari bangsanya tadi untuk kembali kepada pengajaran Yesus. Di dalam Yeremia 23, di situ jelas dikatakan kata am. Am itu umat, umatku. Umat Tuhan pada saat itu hanya Bani Israel. Oke, sudah saya kasih Yosua 10:21. Seluruh bangsa di sana am itu umat Israel. Kita pelajari dulu lah. 1000 tahun yang lalu, ya sekarang dari Yesus, orang yang sezaman Yesus aja, seorang wanita ketika dia datang ke daerah Tirus di Sidon, seorang perempuan Kanaan datang berseru, kasihani aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Dia sangat menderita, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kalau wanita yang datang kepada dia saja, sesaman dengannya tidak dijawab oleh Yesus, malah diusir, apa kata Yesus? Suruhlah wanita itu pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda domba yang hilang? Tetapi perempuan itu ngotot, bahkan sampai dia bersujud-sujud di depan Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus apa yang dikatakan? Maaf, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada guguk. Orang yang sesaman sujud-sujud menghormat di depan Yesus aja dikatakan sebagai guguk pemakan sampah. Apalagi Anda. Anda tidak pernah bertemu Yesus, cuman mengklaim, mimpi, berhayal, tahayul. Sementara Yesus orang yang datang langsung sujud menghormat kepadanya aja dibilang guguk. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi apa kata perempuan itu? Betul Tuhan, betul kamu diutus hanya untuk Bani Israel. Betul, aku ini anak hanya guguk. Namun guguk itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus mengatakan apa? Hai ibu, besar imanmu. Kenapa Yesus membenarkan imannya? Karena wanita itu mengatakan dirinya guguk. Karena wanita itu tadi mengatakan hanya makan sampah, hanya makan remah-remah yang jatuh dari meja majikan. Maka Yesus mengatakan benar imanmu. Berarti Yesus membenarkan kalau di luar Yahudi yang mau percaya kepada Yesus disebut guguk. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki ibu. Maka sembuh anak itu. Kalau orang ini aja yang sesama Yesus datang depan Yesus, sujud menghormat kepada Yesus, minta anaknya disembuhkan disebut guguk pemakan sampah, Anda siapa?
Anda buktikan dulu bahwa Anda lebih domba, apa Anda adalah Bani Yakub, sementara wanita tadi bukan Bani Yakub. Supaya Anda itu tidak dianggap guguk. Wanita yang datang dianggap guguk. Coba, mana intim antara wanita tadi dengan Anda kepada Yesus? Apakah Anda lebih intim karena silsilah Anda dari Bani Yakub? Enggak kan? Berarti Anda bukan domba. Coba sadari aja dulu itu. Silakan. Adalah, sudah saya ulang-ulangi dari tadi ya, Suma ya. Yang dimaksud domba bukan cuma terpaku kepada bangsa Israel, tetapi yang dimaksud domba adalah kepada pengikut-pengikut Kristus, yang mengikuti Kristus, yang percaya kepada Kristus. Ya makanya Rasul Petrus ketika dia melayani di luar bangsa Yahudi, apakah itu salah? No. Ya, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 48, di situ dia membaptis orang-orang di luar Yahudi. Ya, dia membaptis orang-orang di luar Yahudi di situ. Apakah dia salah? No. Ya, Kisah Para Rasul 11, dia juga melayani orang di luar Yahudi. Para murid yang lain juga melayani di luar Yahudi. Ya. Nah, kalau kamu hanya terpaku kepada bangsa Israel hanya sebagai akar dari keselamatan yang diperluas oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang dimaksud domba bukan cuma dari bangsa Israel, tetapi orang-orang yang mengikuti Kristus. Makanya Yesus katakan, ya, domba-dombaku mengenal suaraku dan mengikuti aku. Ya, Yohanes 10 ayat 27 dikatakan apa di situ? Domba-dombaku mengenal suaraku. Ya, Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka di sini siapa? Pengikutnya. Ya. Nah, jadi kalau kamu katakan hanya terpaku kepada bangsa Israel, itu adalah keselamatan yang berakar dari bangsa Israel yang diperluas. Ya. Keselamatan itu sudah diperluas oleh Tuhan Yesus Kristus melalui keselamatan yang Dia berikan. Ya. Nah, kalau kamu katakan kami keturunan dari mana? Galatia 3 ayat 29, kami keturunan dari Abraham melalui darah Kristus yang dicurahkan bagi seluruh bangsa, yang dicurahkan bagi seluruh umat manusia. Ya. Jadi kami keturunan, bukan keturunan secara biologis, tetapi keturunan secara rohani. Ya. Seperti itu semua. Jadi kalau kamu hanya terpaku kepada bangsa Israel, aduh, itu hanya keselamatan yang diperluas oleh Yesus Kristus. Seperti itu semua. Silakan. Ya, Anda sudah mengaku sebagai Israel rohani. Itu bukti Anda sudah putus asa. Anda mengaku dari keturunan Abraham, tapi hoaks, halu Anda ini. Anda dari keturunan Abraham, dari istri yang mana? Hagar, Sarah. Hah? Saudara mengatakan yang percaya kepada Yesus, Anda belum ada apa-apanya. Wanita tadi sudah diakui oleh Yesus. Imanmu benar, ibu. Diakui dia, percaya dia kepada Yesus. Yesus itu adalah tabib, sehingga dia datang minta untuk mengobati anaknya. Orang yang percaya kepada Yesus tapi di luar Bani Israel, Yesus sebut apa? Guguk. Kecuali Anda ingin mengatakan guguk yang memakan remah-remah dari terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, boleh. Anda guguk, akui. Jangan Anda mengaku sebagai domba. Anda bukan domba. Sekali lagi saya katakan, domba itu Bani Israel. Dalilnya banyak. Anda butuh 10 dalil, ku kasih. Yesaya 11 nomor 12, Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Jadi domba yang dimaksud oleh Yesus di luar kandang, yaitu domba Israel yang di luar Bani Israel. Kenapa demikian? Karena dari sejak semula ketika Bani Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir, orang-orang Israel itu terbuang. Orang-orang Yehuda itu berserak ke tempat seluruh penjuru bumi. Jadi bangsa yang dimaksud adalah bangsa Israel yang berserak ke seluruh bumi, bukan Anda. Saya katakan, jangankan Anda, wanita non-Yahudi yang datang bersama dengan Yesus,
yang sujud menghormat kepada Yesus, yang mengaku percaya kepada Yesus, diakui Yesus dengan stempel guguk. Apalagi Anda siapa? Anda siapa? Anda sudah mengakui Anda adalah Israel rohani. Udah kena Anda itu. Anda adalah serigala yang nyamar domba. Habis itu Anda mengatakan, oh kami domba rohani. Hah, mana bisa? Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba. Artinya aku diutus hanya kepada Bani Israel. Domba yang hilang, Bani Israel yang berserak meninggalkan Israel. Domba di luar kandang, Bani Israel yang berserak meninggalkan Israel. Bukan Anda guguk. Sekali lagi saya katakan kepada saudara saya ini, Nathan. Jangankan Anda, wanita yang datang sujud di hadapan Yesus, mengaku sebagai pemakan sampah dari meja tuannya, dikatakan oleh Yesus, betul imanmu ibu, kamu memang guguk, kamu memang pemakan sampah. Benarlah yang kau katakan, terjadilah seperti apa yang kamu mau. Sembuh anaknya. Antara wanita tadi yang disebut guguk dan Yesus tadi yang menyebut dia guguk, kompak. Anaknya sembuh. Tidak bisa Anda disebut domba, nggak bisa. Wanita yang ikut pada Yesus, percaya kepada Yesus sambil teriak-teriak di belakang Yesus aja, masih dianggap guguk oleh Yesus. Apalagi ente. Tolong belajar lagi. Buka cakrawala berpikir. Anda bukan domba. Kecuali hari ini Anda mengaku, yes, cuma saya memang guguk pemakan sampah dari terjemahan-terjemahan yang terbuang dari kitabnya orang Yahudi. Silakan. Selama Anda mengaku sebagai domba, selama itu juga Anda adalah serigala, nyamar. Silakan. Oke, Zuma ya. Kalau kamu katakan seperti itu, Yesus juga katakan seperti ini ya. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang yang berdosa. Aku datang bukan untuk orang yang sakit, tetapi aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi aku datang kepada orang yang sakit. Aku datang sebagai tabib. Aku datang sebagai penyelamat. Ya. Nah, apakah perkataan Yesus ini salah? No. Ya. Kalau kamu bawa kejadian di mana perempuan Kanaan datang kepada Yesus, terus Yesus mengatakan tidak patut roti yang harusnya untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Ya, terus wanita itu berkata, "Ya Tuhan." Ya, benar katamu itu. Ini yang dimaksud oleh Yesus sebagai guguk. Ini bukan berarti wanita itu adalah guguk. Bukan berarti secara harafiahnya. Ya. Kamu harus pahami dulu. Yang dimaksud di sini apa? Kamu selalu membawa ini, tetapi kamu tidak memahami maksud dari ayat ini. Yang dimana Yesus ini menggunakan perumpamaan. Ya, perumpamaan di mana orang di luar bangsa Yahudi, ya, orang di luar bangsa Yahudi itu adalah bangsa-bangsa yang terpisah. Ya. Nah, kalau ada orang di luar bangsa Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus, apakah itu salah? No. Saya kasih contoh, Ayub juga bukan orang Yahudi. Ya, Nabi Ayub bukan orang Yahudi, tapi dia sangat beriman kepada Elohim, kepada Allah. Bahkan dia disebut orang yang saleh. Ya, dia di luar bangsa Yahudi, tapi dia sangat disayangi oleh Elohim. Makanya ketika iblis mencobai Ayub, ya, Elohim katakan apa? Jangan engkau sentuh nyawanya. Ya, itu karena apa? Karena walaupun di luar bangsa Yahudi, ketika dia taat, ketika dia percaya, ketika dia mengikuti perintah Elohim, perintah Allah, ya, itu sudah sudah dikatakan bahwa dia adalah pengikut yang setia. Begitu juga dengan kami. Ya, begitu juga dengan perempuan Kanaan itu, yang dimana dia imannya sangat besar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia berharap Tuhan Yesus Kristus itu salah satu contoh bahwa di mana orang-orang di luar bangsa Yahudi ketika dia taat, ketika dia percaya, dia akan diselamatkan. Tetapi kalau orang di luar bangsa Yahudi yang tidak percaya, maka dia tidak akan diselamatkan.
Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya dan menerima dia, maka dia akan diberikan kuasa sebagai anak-anak Elohim, anak-anak Allah. Ya. Jadi kalau kamu hanya kembali lagi terpaku kepada bangsa Israel, itu adalah akar dari keselamatan. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Keselamatan hanya berasal dari bangsa Yahudi, tetapi diperluas oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia menyelamatkan seluruh manusia. Ya, makanya dia katakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kutumpahkan bagi banyak orang. Ya, bukan cuma bangsa Israel, tetapi banyak orang. Ya, Matius 10 ayat 28. Sebab seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai harga ganti tebusan banyak orang. Ya, Markus 16 ayat 15 tadi, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil ke segala makhluk, bukan cuma Bani Israel. Ya, diperluas oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami yang disebut domba, ya, kami yang disebut domba dalam artian pengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya dan menerima Dia. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Saya kasih contoh tadi itu supaya kamu mengerti bahwa orang di luar bangsa Yahudi juga disebut orang yang saleh, juga taat kepada Elohim, disayangi oleh Elohim, bahkan dilindungi oleh Elohim. Ya, yaitu siapa? Ayub. Dia bukan orang Yahudi. Ya, seperti itu semua. Silakan. Iya, Anda tidak mampu membuktikan kalau Anda adalah domba. Nggak akan pernah bisa. Santer-santernya hanya domba rohani. Yesus tidak diutus kepada domba rohani. Yesus diutus kepada domba yang hilang dari Bani Yakub. Anda masuk dalam kategori itu? Tidak. Ya. Yeremia 23 nomor 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Domba di sini Bani Yakub, etnos Yakub. Gak boleh kita ngarang bebas. Oke lah, Anda kudu terlanjur cinta, tapi karena itu buta. Anda tidak paham tentang pengajaran. Yeremia 23 nomor 2, di sana jelas dikatakan son. Son itu adalah kambing domba, anak keturunan Israel. Es domba betina, ayil domba jantan. Anda betina atau jantan? Anda domba dari mana? Benyamin, Lewi, Dan, atau siapa? Anda bukan siapa-siapa. Wanita tadi bukan hanya sekedar julukan diberikan. Itu patokan stempel. Bani Yakub disebut domba. Di luar Bani Yakub disebut gogok. Itu koridor. Kita nggak bisa membantah. Jadi kalau Anda yang ngaku-ngaku sebagai domba hari ini, tapi tidak berasal dari etnis Yakub, maka dialah serigala yang nyamar domba itu. Mau seindah apapun ajaran Anda, mau secantik apapun akidah Anda, mau sebenar apapun mulut Anda berbicara, selama Anda bukan Bani Yakub, nonsen, nihil, bullshit. Anda menjajakan produk orang lain tapi bukan untuk Anda. Anda hanya serigala yang nyamar seperti domba. Domba itu Bani Yakub. Serigala ada dua, serigala jinak, serigala buas, ganas. Anda termasuk serigala jinak. Coba Anda sadari dulu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia yang saya katakan tadi 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Itu dulu poinnya. Sampai keputusasaan Anda mengatakan, ya saya ini adalah Israel rohani, domba rohani dong. Sementara Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Domba, bukan domba rohani, bukan. Jadi patahkan dulu pengakuan Yesus
Ia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Domba yang hilang itu adalah Yesaya 11:12. Ia akan menunaikan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan orang-orang Yehuda yang terserak ke 4 penjuru bumi. Domba di luar kandang adalah Bani Yehuda, Bani Israel yang berserak ke 4 penjuru bumi. Itu domba di luar kandang. Anda nggak masuk. Apa tolak ukurnya? Anda bukan Bani Israel. Apa cuman itu? Kagak. Non Israel yang datang ngemis-ngemis, teriak minta anaknya disembuhkan, diusir oleh Yesus. Tapi wanita itu ngotot. Wahai Tuhan, benar kata dari meja tuannya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Betul Tuhan. Tapi bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari tuannya? Yesus aminkan. Betul imanmu, wahai ibu. Pernyataanmu itu betul. Kamu guguk, kamu pemakan sampah yang jatuh dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Imanmu betul itu. Maka jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa itu? Anakmu sembuh. Sembuh. Karena wanita itu mengaminkan kalau dirinya adalah guguk pemakan sampah yang jatuh dari meja Israel. Kalau wanita yang datang tersungut-sungut, sujud menghormat di hadapan Yesus aja disebut guguk, lalu Anda disebut apa? Cobalah saudaraku ini, saudara Nathan, hidup Yesus, Anda datang kepada dia. Yesus Tuhan, aku Nathan, aku percaya kepadamu. Kamu siapa? Aku juga adalah pengikutmu. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, bro. Kamu domba? Dari suku mana ente? Saya dari suku Cadang, suku Batak. Oh, no. Saya diutus. Tidak patut roti yang diberikan untuk Bani Israel diberikan kepada guguk. Anda akan mengatakan, iya Tuhan. Tapi bukankah guguk makan sampah dari meja tuannya? Benar imanmu Nathan. Jadilah seperti yang kau inginkan. Anda mau apa? Anak saya sembuh. Bukan, saya mau kaya. Ya jadilah seperti itu. Tapi pengutusanku, aku nabi dan rasul hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Waspadalah kepada serigala-serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Sekarang agama mana yang membawa diri dengan mengatakan aku adalah domba rohani? Ya Kristen. Jadi saya katakan kepada saudara Nathan, tolong tunjukkan data bahwa Anda itu keturunan Yakub. Silakan. Oke, balik lagi di situ ya. Saya sudah jelasin tadi ya. Nah, kalau kamu terus memaksakan seperti itu semua ya, saya sudah katakan bahwa keselamatan itu berakar dari bangsa Yahudi. Yesus diutus kepada Bani Israel ya. Domba yang hilang dari Bani Israel. Itu betul, saya tidak menyangkal itu. Tetapi Yesus katakan juga, pergilah ke segala bangsa, pergilah ke seluruh dunia. Jadi perluas ya. Nah, kalau kamu tanya, kami keturunan Yakub dari mana? Ya, kami bukan keturunan Yakub, tapi kami adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya dan menerima Dia akan diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Ya, Galatia 3 ayat 26. Bukankah kamu adalah keturunan Allah? Dari apa? Dari rohaninya yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, kalau saya balikan lagi ke kamu semua, kamu dari tadi hanya terfokus kepada iman Kristen. Kalau saya tanyakan lagi ke kamu keturunan dari mana? Kamu mengikuti Mila Ibrahim, mengikuti dari keturunan yang mana? Keturunan hamba kah? Keturunan Abraham langsung kah? Karena keturunan Abraham yang mewarisi sunat, ya saya ambil contoh sunat, itu adalah ada dua, yaitu keturunan Abraham dalam aspek biologis, yaitu bangsa Israel, dan keturunan Abraham dalam aspek hambanya, yaitu dari Hagar dan Ismail. Ya, nah kamu ikuti yang mana? Kamu berasal dari mana? Apakah kamu dari hamba? Ya, kalau saya balikan seperti itu, kamu mau jawab apa? Kalau kami jelas, ya, kami orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya dan menerima Dia akan diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Ya. Dikatakan lagi di dalam Yohanes 10 ayat 28.
Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka ini siapa? Pengikutnya. Pengikutnya yang mana? Ya, yang disebut dengan Kristianos atau pengikut Kristus. Ya. Nah, kalau kamu katakan kami ini bukan domba dan hanya menyamar, saya tanyakan lagi ke kamu ini dari mana? Ya, mengikuti yang mana? Mila Ibrahim kah? Karena Mila Ibrahim yang mana yang kamu ikuti? Dari hamba kah? Dari keturunan langsung kah? Karena hanya ada dua nih. Kalau kamu bukan keturunan langsung dari Abraham, ya. Kalau kamu bukan keturunan langsung dari Abraham, berarti kamu keturunan hamba dari Ismail. Ya kan? Saya sudah tegaskan dari tadi bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, kami disebut domba bukan karena kami dari bangsa Israel, tetapi karena kami adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dari buah pemberitaan Injil para rasul yang disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Ya, kami adalah buah dari pemberitaan Injil. Kalau kamu dari mana? Ya, silakan. Oke, Anda sudah mengakui Anda bukan dari Bani Israel. Berarti sudah terjawab. Anda guguk. Kami adalah orang yang percaya, tapi Anda bukan Bani Israel. Kemana Yesus melabelkan Anda? Orang yang percaya, selayaknya wanita tadi. Dilabelkan apa? Guguk. Paham sampai sana? Anda percaya. Orang yang percaya kepada Yesus tapi bukan Bani Israel, Yesus sebut sebagai guguk, pemakan sampah, remah-remah, budak. Anda yang budak, sudah dibilang budak, Anda juga disebut guguk. Apa kurang lengkap itu? Coba Anda baca di dalam Matius yang tadi yang Anda bawa, Matius 28. Apa yang dikatakan di sana? Disebut apa dia? Disebut guguk kan? Pemakan remah-remah. Remah-remah dari mana? Meja siapa? Meja tuannya. Jadi itu sudah sangat jelas, Bung. Tidak bisa kita pungkiri ketika Yesus mengatakan hal itu. Dia katakan dengan sangat jelas, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda bukan domba. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada guguk. Anda bukan anak-anak Israel. Lalu dia mengatakan apa? Benar Tuan, namun guguk itu makan remah-remah dari meja tuan, majikan. Berarti yang disebut guguk tadi itu apa? Budak. Guguk itu budak, pelayan, majikan. Makanya Yesus sebut kata itu. Anda sudah disebut guguk, Anda disebut budak, hamba. Apalagi? Masih kurang apa? Terus Anda bertanya kepada kami, kepada saya umat Islam. Umat Islam itu Bani Ismail yang datang mengajarkan kepada linnas. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Kami bukan Bani Ismail, tetapi ada sosok sebagai rasul penutup para nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Yesus diutus hanya kepada domba. Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Kami manusia. Anda bukan domba. Anda dikategorikan guguk. Hayo, kami bukan budak. Sejak kapan Bani Ismail itu diperbudak? Sejak kapan? Yang pernah menjadi budak itu Bani siapa? Bani Ishak. Diperbudak siapa? Mesir. Siapa Mesir itu? Ibunya Ismail. Keturunan ibunya Ismail memperbudak keturunan ibunya Ishak. Siapa yang budak sebenarnya di sini? Mesir itu asal daripada ibunya Ismail. Ibunya Ismail adalah adalah anak daripada seorang raja. Hagar adalah anak dari seorang raja Firaun. Sarah anak dari siapa? Siapa raja yang melahirkan Sarah? Gak ada. Sarah itu anak dari raja siapa? Gelap. Sarah pernah poliandri, dinikahi oleh Firaun pada saat dia sah menjadi istri Abraham. Akhlaknya Hagar apa Sarah?
Hagar pernah bersuami dua. Hagar pernah bersuami dua? Kagak. Yang pernah poliandri Sarah. Yang pernah diperbudak oleh keluarga daripada Hagar, keluarga Sarah. Keluarga Sarah tidak pernah memperbudak Hagar. Ayo, siapa yang budak sebenarnya di sini? Jadi kalau misalnya seorang presiden menikahi kemudian pembantu, apakah setelah dia menjadi istri pembantu itu tetap menjadi pembantu? Tidak, pembantu itu menjadi ibu negara karena dinikahi oleh bapak presiden, maka ibu tadi menjadi ibu presiden. Anaknya apakah menjadi anak budak? Tidak, anak seorang presiden. Oke, paham? Nah, kemudian ketika Anda mencoba melarikan ke kami Nabi Ismail. Ismail diajarkan mengikuti mila Abraham. Tidak diperintahkan mengikuti ajaran daripada Yesus, tapi mila Abraham. Abraham bukan Yahudi, Abraham bukan Nasrani. Abraham adalah orang yang menyembah kepada Allah. Tidak ada budak dan diperbudak di sana. Dan kami mengimani sebagai pengikut mila Ibrahim alaihissalam. Anda tidak disunat. Anda bukan Bani Israel. Anda bukan Bani Ishak. Lalu siapa Anda? Penumpang gelap. Kami jelas. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Ajaran Nabi Ismail turun keturunannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami umat Islam. Siapa yang mengajarkan Kristen kepada Anda? Siapa? Romawi, Yunani, Belanda, Portugis. Ada Yesus mengajarkan Kristen? Nggak ada. Karena Yesus fokus kepada hukum Taurat. Yesus hanya untuk Bani Israel. Anda Bani apa? Ini yang Anda belum pecahkan. Anda Bani apa? Anda sudah mengakui kami bukan domba, kami bukan Israel. Berarti Anda bukan domba. Kalau bukan domba yang percaya kepada Yesus, tersungut-sungut, nyembah-nyembah Yesus, itu disebut guguk. Kurang apa lagi? Itu data. Saatnya sekarang Anda mandi untuk membersihkan topeng yang ada pada diri Anda. Silakan. Oke. Ya, jadi kamu sudah mengakui bahwa kamu dari Bani Ismail. Ya, kamu baca dalam Kejadian 16 ayat 2, di mana di situ dikatakan apa? Ya, Sarah memberikan budaknya yang bernama Hagar yang berasal dari Mesir. Sarah, mohon maaf, ya, Hagar itu budaknya Sarah. Ya, kalau kamu bawa Bani Israel diperbudak di bangsa Mesir, ya, itu berasal dari mana? Ya, karena pada waktu itu bangsa Israel tinggal di Mesir. Ya, sejak Yakub meninggal dan Mesir di tangannya siapa namanya Yusuf waktu itu, ya, dan dia meninggal juga. Orang Israel yang berada di bangsa Mesir itu dijadikan budak oleh Firaun, raja pada waktu itu, bukan Hagar. Ya, nah kalau kamu bawa ke situ, ya, justru saya akan tanya Suma. Hagar itu budaknya Sarah. Ismail berarti anaknya budak, ya kan? Berarti kamu keturunan yang mana? Budak kan? Ya kan? Nah, begitu juga dengan Muhammad. Muhammad kamu bilang dari Bani Ismail, ya kan? Dari Ismail. Sanadnya dari mana? Silsilahnya Muhammad yang sampai ke Ismail mana? Coba tunjukkan ke saya. Silsilah Muhammad yang sampai kepada Ismail mana? Setahu saya Arab dengan Mesir itu jauh. Ya, mana mungkin dari Mesir bisa sampai ke Arab? Nggak nyambung semua. Ya, jadi kalau kamu katakan kalian dari Ismail, tunjukkan dulu silsilah Muhammad yang sampai ke Ismail mana? Saya minta datanya. Ya, kalau kami jelas kami tidak mengaku-ngaku. Ya, Kak, saya sudah katakan, kami yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, itu disebut Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau kamu katakan, mana Yesus Kristus mengajarkan tentang Kristen? Orang dia adalah Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Ya kali dia yang adalah Kristus mengajarkan tentang Kristus.
Saya kasih contoh, BTS tidak pernah mengajarkan tentang BTS karena dia adalah BTS. Dia adalah idolanya. Ya kan? Nah, kalau kamu katakan kalian mengikuti Mila Ibrahim yang mana yang kalian ikuti? Hadits Muslim nomor 4368 dikatakan apa? Ibrahim disunat pada umur 80 tahun. Dan dia disunat menggunakan kapak. Kalian sunat pakai apa? Pakai gunting? Pakai silet? Ibrahim sunat pakai kapak. Kalian sunat pakai apa? Kok nggak ikutin Ibrahim sih? Kan aneh kalian ini mengatakan kalian mengikuti Mila Ibrahim. Tetapi Mila Ibrahim yang manapun itu kalian nggak bisa tunjukin. Di hadits Muslim dikatakan Ibrahim sunat pakai kapak. Kalian bukan pakai kapak. Ayolah, tunjukkan dulu sanadnya Muhammad sampai kepada Ismail mana? Silsilahnya mana sampai ke Ismail? Ya, silakan semua. Oke, baik. Ya, nanti juga saya minta salah satu dari nabi kamu ya, apakah Paulus atau siapa yang sampai sanadnya kepada Abraham. Boleh ya? Boleh ya? Paulus sampai ke Abraham boleh ya? Yang mengajarkan menyembah mantan mayat kan Paulus. Dia kan Rasul. Rasul Muhammad SAW juga Rasul. Anda jelaskan juga nasab silsilah. Dengar. Rasul Paulus. Gimana? Bahasamu dijaga ya. Saya dari tadi nggak ada mengeluarkan kata-kata kotor. Saya menghina apa ya? Saya menghina apa? Tadi kamu mengatakan Paulus mengajarkan menyembah mantan mayat. Itu penghinaan semua ya. Kalau saya katakan kamu juga Roma 14:9. Muhammad Roma ya. Muhammad Roma 14 Roma 14:9 Roma 14:9 Roma 14:9 bangkit dari kematian menjadi Tuhan. Oke, santai. Iya makanya saya tidak menghujat, saya menyatakan fakta. Oke. Habis ini kamu jelaskan silsilah Paulus sampai ke Abraham, bisa? Bisa? Tunjukkan dulu. Enggak, saya tanya dulu. Kepada habis ini kamu menunjukkan nasab Paulus sampai ke Abraham, boleh? Kan sama-sama Rasul nih. Oke, silakan kamu tunjukkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abu Talib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Go'ib bin Fiqh bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khusaimah bin Mudrika bil Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Sabar bin Adan bin Hamaisa bin Salaman bin Iwad bin Bud bin tolong jangan ganggu, saya lagi menghafal, oke? Bin Jawal bin Abi bin Awan bin Nasid bin Hizab bin Budan. Sabar dulu. Bin Hisa bin Buldas bin Hisa bin Buldas bin Yadaf. Sabar sebentar saya selesaikan dulu, jangan panik. Bin Tabik bin Jahim bin Nasib bin Maki bin Ida bin Abgur bin Abai bin Ubaid bin Abdiyah bin Habda'an bin Sunbur bin Yasribi bin Yahsan bin Yalhan bin Yasri bin Yalhan bin Arawai, kemudian bin Bikisat bin Isar bin Afnad bin Asham bin Afnad bin Ayham bin Miqsad Nakhid bin Zari Bikhaidar bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda mau naik lagi? Bin Asar bin Tari bin Nahur Isaru Ar-Ra'u Fali Al-Abi As-Sali Ar-Rafa. Mau lagi? Sam Nuh alaihissalam, Lameh dan seterusnya sampai kepada Adam alaihissalam. Baca di kitab Sirah Nabawiyah. Oke. Data kamu dari mana? Dari Sirah Nabawiyah yang mana? Coba, data kamu dari mana? Enggak usah terlalu jauh. Enggak usah panik. Sekarang giliran kamu. Sekarang giliran kamu. Saya hafal, Bung. Saya ulang. Panik dia, panik. Iya.
Pakai data Sekarang lah. Jangan cuma kalau sekarang cuma doang saya juga bisa cuma. ya sekarang Kalau pakai kamu data kan tunjukkan. enak. Coba kamu Pakai tunjukkan. data dulu. Enggak, sebentar data dulu. datanya. Datanya menyusul, data menyusul. Saya sudah menyebutkan Cuma kalau- silsilah cuma Nabi kalau Muhammad pakai sallallahu alaihi wasallam. ngomong Cuma kalau cuma pakai ngomong doang saya juga bisa. Ya, sekarang Anda Pakai coba. data dulu, pakai Coba data Anda dulu. bisa-bisakan. Coba Anda bisa-bisakan silsilah Paulus. 1 2 3. Pakai Saya data diam. dulu. Saya diam. Pakai data dulu. Mana datamu? Nah, dari Sirah Nabawiyah mana? Sirah Nabawiyah Saya Syam menunggu. atau Sirah Nabawiyah Saya Ibnu Katsir? menunggu. Saya menunggu Mana silsilah datamu? Paulus sampai Abraham. Silakan. Saya diam. Datamu dulu mana? Sirah Nabawiyah yang mana? Sirah Nabawiyah Ibnu Syam, Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir, atau Sirah Nabawiyah yang mana? Ayo, mana dulu semua? Mana datanya Bang Suma? Tunjukin dulu dong datanya. Dalilnya mana? Biar kita sama-sama buka. Ma, Saya tunggu habis ini saya kasih data, saya open cam. pakai data dulu. Sekarang Kita harus bicara pakai data. Kalau jangan masuk jangan semua. nangis dulu, jangan nangis. Tolong Pakai dulu data tunjukkan. dulu. Tolong kamu sebutkan, enggak usah pakai data. Sebutkan aja dulu silsilah Paulus sampai ke Pakai Abraham. data. Enggak, kita bicara Tidak pakai data. usah. Kalau kamu bilang nggak pakai Tidak data, kalau kamu usah bilang nggak pakai berarti kamu data. cuma kosong. Tidak usah pakai data. Kamu Oh, tidak usah kamu pakai sebut. data. Data itu kalau nggak pakai Dengar, data dengar, itu dengar, namanya dengar, asumsi. dengar. Dengar. Habis ini saya akan open cam. Habis ini saya open cam menunjukkan data silsilah Rasulullah. Sekarang kamu nggak usah pakai data tentang Paulus. Sebutkan aja. Nggak bisa kau kasih data. Kamu tidak usah menunjukkan data Paulus. Sebutkan aja. Cuma omong kosong. Sebutkan aja. Berarti cuma omong kosong ya Suma ya. Kalau kamu katakan Sebutkan cuma aja. omong kosong, karena tidak ada datanya. Sebutkan aja, saya Coba tidak datamu butuh data. dari mana? Saya Pakai tidak data. butuh, dengarkan. Saya tidak butuh Cuma data saya butuh tentang data Kalau untuk nggak bisa pakai data Dengarkan. berarti Kalau kamu asumsi benar Bang. karena kamu kebanyakan bohong. Iya, Eh, kalau Kamu nggak pakai kebanyakan itu bohong. asumsi Eh. namanya. Mana datamu Suma? Oke, baik, tunggu ya. Kebanyakan bohong. Saya open cam habis ini, kamu akan Ah. dipersulit. Dengar, habis ini kamu akan saya persulit dengan minta data kepada Anda tentang silsilah Paulus sampai ke Abraham. Ingat itu, camkan itu baik-baik. Oke? Saya buka data habis ini, kalian Tunjukkan. berdua. Tunggu. Habis ini kalian berdua saya tuntut Tunjukkan dulu. tunjuk. Sabar dulu, napa? Kamu jangan pingsan duluan. Saya akan tunjukkan. Saya akan buka kamera dan memperlihatkan kepada Anda silsilah Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan data. Oke? Habis itu kamu tunjukkan silsilah Paulus pendiri agama Kristen yang melantik Yesus yang pernah menjadi mayat itu menjadi Tuhan untuk kalian. Oke? Udah nggak usah framing, nggak usah Lu kok asumsi. framing? Udahlah buka data. Kenapa? Sepakat dulu kita. Udah, Sepakat dulu. datanya mana? Mbak Noni, Anda perempuan. Perempuan itu biasanya jujur. Biasanya perempuan itu jujur. Kok malah larinya ke aku? Apakah setelah ini dengar? Apakah setelah ini udah, Mbak Noni, Ibu Noni bersama dengan siapa? Bersama dengan ini si Nathan berani buka data tentang silsilah Paulus Rasul sampai kepada Abraham. Berani nggak? Data dulu, nggak usah inilah, nggak usah. Ya, Mana senatan datanya mana? Dulu. Baik, ingat. Ini giliran Anda sebentar ya. Aku buka data sekarang. Susah kalian ini. Ku bikin Maksud kalian sih. nangis. Iya, nih. Ini data kami. Oke, data internal. Datamu dari notice. mana Suma? Biar kita bisa Nih. cek juga. Bentar, Nih. saya besarin ya. Nih. Datamu dari mana itu? Kau jangan cerewet. Kamu jangan cerewet. Dalam kitab As-Sirah An-Nabi. Ini matamu, pasang matamu untuk melihat. Dalam kitab matamu jangan pakai kuping, mata. As-Sirah An-Nabawiyah Imam Ibnu Hisham. Oke? Nasab Rasulullah Muhammad SAW. Jilid berapa? Ini. Apa? Nih baca ini, baca. Kamu bisa melihat atau ada gangguan telinga? Ini dibaca nih. Nih. Biar ini itu Pak Bang. ini terjemahannya nih. Nathan Ini. itu biar Truyera ya. Kau panggil Paulus sekalian. Ini adalah kitab sirah Rasulullah Muhammad. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Apalagi bin Abdul Muttalib. Ini sampai kepada siapa? Sampai kepada Adam. Nih Adam. Sampai kepada Adam. Tuh Adam. Ini kitabnya. Nih nama kitabnya tuh.
Abdus Salam Tahmurid Kitab Al-Araf tahun 1990 juz 1 halaman 11 sampai 16. Oke, dah selesai. Tiba giliranmu. Teneng, tunjukkan silsilah Paulus sampai ke Abraham. Kamu tidak membacakan, cuma baca dulu dong itu. Jangan kau pakai jurus iblismu di sini. Sekarang giliranmu tunjukkan. Tunjukkan silsilah rasul pendiri Kristen sampai Abraham. Silakan. Cuma baca dulu, jangan dulu. Tadi pertama saya membacakan ke kamu. Kamu minta data, saya tunjukkan data. Kurang apa lagi? Bahasa Arab itu ditranslate loh. Bacalah, jangan pakai bahasa Arab. Tadi ulang lagi ya. Baginda Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abil Manaf bin Qusay bil Kilab bil Murrah bil Ka'ab bil Lu'ay bin Ghalib bin Firh bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Husaymah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'an bin Adnan bin Udad. Sambil kamu mencari keliling dunia silsilah Paulus sampai ke Abraham bin Hamaisa bin Salaman bin Awas ibni Bawas bin Huwal bin Ubay bin Awam bin Nasib bin Hisa bin Budas Yudaf Tabang diam bin Jahim bin Nahis bin Maqa bin Aidil bin Abkhar bin Ubay Abdiyah bin Hamdan bin Sanbar Yasroba Yahzan Yalhan Arawa Aidil Dishan Aisar Afdal Afnat Asham Muskar bin Nahits bin Sarah bin Sama bin Maza bin Allah Aram Qaidar Ismail Ibrahim. Lengkap. Itu Adnan tadi, Adnan yang mana? Giliranmu sekarang menunjukkan. Hei, giliranmu sekarang. Jangan permalukan dirimu. Jangan permalukan dirimu. Tunjukkan sekarang silsilah Paulus sampai Abraham. Silakan. Saya tunggu. Adnan yang mana? Adnan itu Adnan yang mana? Karena Adnan itu keturunan Yakub, bukan keturunan Ismail. Ayo, Adnan itu Adnan yang mana? Wahai serigala-serigalanya Mardomba, sekarang saya minta data Paulus silsilahnya sampai ke Abraham. Nggak usah sampai ke Abraham. Nama bapak Paulus siapa? Jawab. Saya kasih kemudahan kalian bertiga. Kalian bertiga saya kasih kemudahan. Saya kasih kemudahan. Kalau sampai kepada Abraham terlalu berat. Nama bapaknya Paulus siapa? Namanya bapaknya Paulus. Nama bapaknya Paulus siapa? Enggak usah terlalu jauh ke sampai Abraham. Bapak Paulus itu siapa nama bapaknya? Nama bapaknya Paulus siapa? Nama bapaknya Paulus siapa? Jawab. Adnan itu keturunan Yakub apa keturunan Ismail? Tetangga saya juga ada namanya Adnan. Adik saya juga ada namanya Adnan. Ada yang baru-baru saya mualafkan juga, saya kasih beri nama Adnan. Kamu diam. Sekarang tugasmu. Mana janjimu? Mana? Mana? Adnan itu keturunan mana? Tidak urus. Sekarang tunjuk. Hei. Kamu tidak usah menunjukkan Paulus sampai Abraham karena tidak akan ada. Karena Paulus itu sebenarnya adalah orang Roma. Sekarang tunjukkan aja nama bapaknya Abraham, nama bapaknya Paulus siapa? Satu orang aja, satu orang. Tadi kamu baca ada Sulaiman, ada Adnan. Itu kan keturunan Yehuda, bukan keturunan Yakub. Bukan keturunan Ismail. Iya udah salah. Berarti salah. Oke, salah berarti menurutmu. Sekarang giliranmu. Paulus nama bapaknya siapa? Sulaiman itu keturunan mana? Ismail apa Yakub? Karena Sulaiman itu ini ditonton 1.600 orang. Tadi bahasannya adalah Anda Kristen itu bukan domba tapi serigala. Untuk membuktikan itu Anda bertanya kemana-mana. Kamu bertanya tentang Rasulullah Muhammad SAW, apakah keturunan Abraham Ismail? Kutunjukkan data. Aku sebutkan karena memang saya hafal. Sekarang kutunjukkan datanya karena memang bisa dibuka. Sekarang giliran saya. Diam. Serigala jina, diam. Serigala jina, diam. Sekarang kamu tunjukkan nama bapaknya Paulus siapa? Gak usah sampai ke Abraham, gak usah. Karena memang Paulus itu orang Romawi.
tepat nih. Karena kalau kamu katakan Sulaiman itu keturunan Ismail, berarti kamu mengarang di sini. Sulaiman itu bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Menangis dia. Sulaiman itu keturunan Ismail apa Yakub? Coba jawab dulu, Sulaiman itu keturunan Ismail apa Yakub? Oke, saya buka lagi ya. Saya sebagai seorang Muslim yang mengasihi kamu dan kasihan samamu, ku buka lagi kamera sekali lagi ya. Sulaiman itu keturunan Ismail apa Yakub? Udah usah, diam. Saya buka kamera Coba lagi jawab ya. dulu, jangan ngarang begini lah, karena Sulaiman atau Salomo itu tidak. Coba nih saya bacakan nih. Bin Abdullah, nama asli Abdul Muthalib. Nih. Hashim. Ada kamu lihat di sini? Ada. Sulaiman, kamu baca di sini ada. Matamu salah mendengarkan itu tadi. Nah nih, ada Sulaiman. Kok dia yang baca kok. Ini. Ismail bin Ibrahim. Nabat bin Ismail. Karena tadi kamu baca ada Sulaiman. Berarti matamu salah dengar. Itu artinya matamu salah dengar, kawan. Nah ini. Adnan itu ada Yakub, anaknya keturunannya Yakub. Udah. Ayo, siapa yang bisa menunjukkan nama bapaknya Paulus? Nih. Ini. Itu Adnan itu keturunan kau nggak usah kamu bahas ini lagi, sudah ini data kami nih. Karena kalau kamu katakan Adnan keturunan Ismail, itu kamu salah silsilah berarti, karena Adnan itu keturunan Yakub. Umar Abdul Salam dari kitab Al-Araf juz 1 halaman 11 sampai 16 lengkap nih. Nih, umat Islam itu ilmu sanadnya luar biasa, kamu gak bisa goyahkan. Adnan itu anaknya siapa? Keturunannya siapa? Ada adik saya namanya Adnan. Udah. Kamu gak usah banyak. Nih, malah saudaramu yang saya bahas tentang silsilah ini. Ini malah sampai Nabi Adam nih, sampai Nabi Adam, silsilah Rasulullah itu sampai Nabi Adam nih. Aku Papa Ismail. Karena Adnan juga keturunan Yakub. Sekarang giliranmu menyebutkan nama bapaknya Paulus siapa? Nama bapaknya Paulus. Coba jawab dulu, Suma Adnan itu keturunan Ismail apa Yakub? Jawab. Nama bapaknya Paulus siapa? Jawab. Aduh, Suma, jawab dulu. Inilah yang saya katakan, kalian itu saudara-saudaraku Kristen yang saya kasihi. Kalian itu bukan domba. Kalian itu serigala. Kamu mendapatkan pengajaran 14 buku dari orang yang tidak jelas. Bahkan nama bapaknya aja kalian nggak tahu. Siapa nama bapaknya Paulus? Sulaiman. Itu Adnan keturunan siapa, Suma? Itu Sulaiman. Kenapa ada di situ, Suma? Giliranmu sekarang ditanya. Sebutkan nama bapak Paulus. Bapaknya Paulus itu siapa namanya? Kamu menerima pengajaran 14 kitab sampai kamu rela menyembah mantan mayat karena Paulus. Tapi ternyata Paulus itu tidak jelas siapa. Nama bapaknya Paulus siapa? Nama ibunya Paulus siapa? Kenapa Anda tidak bisa tunjukkan? Bagaimana bisa Anda menunjukkan silsilah Paulus sampai ke Abraham, nama bapaknya aja Anda tidak tahu? Suma, Adnan ini dari mana? Suma. Coba jawab dulu, Suma. Kamu itu Adnan keturunannya siapa? Supaya jelas, karena kalau kamu katakan dari Ismail, berarti silsilahmu itu gagal. Apakah di atas? Saya tanya samamu, apakah di atas muka bumi ini hanya satu orang bernama Adnan? Coba jawab dulu saya. Adnan itu bahasa Arab apa bahasa Ibrani? Kok bahasa Arab? Lah kamu kan baca dari tadi bahasa nih. Ada. Nama Adnan bahasa Ibrani apa bahasa Arab? Saya katakan saya salah menyebut nama Adnan. Karena menurutmu Adnan itu hanya ada dari silsilah Ishak. Sekarang kamu tunjukkan Paulus nama bapaknya siapa? Jawab dulu, Suma. Berarti silsilahmu itu gugur dong. Kalau gugur. Sekarang nama bapaknya Paulus. Sanadnya Muhammad dong. Gugur. Nggak ada sanadnya. Sekarang Paulus nama bapaknya siapa? Ibrahim ya. Hah? Maksudnya? Nggak nyampe ke Ibrahim berarti ya.
Oke, enggak nyampe kepada Ibrahim menurutmu. Oke, silakan. Nah, sekarang tugasmu Paulus, nama bapaknya siapa? Paulus, nah anak dari seorang Nama bapaknya. Ibrani. Nama bapaknya. Keturunan- Nama keturunan bapaknya. Benjamin. Nama bapaknya siapa? Nama bapaknya siapa? Paulus itu Nama dari keturunan bapak. Benjamin. Saya tanya, saya paham. Saya paham. Kisah para Rasul 23 nomor 6, dia dari Benyamin. Saya paham. Filipi 3 nomor 1, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dia dari Benyamin. Menurut pengakuannya sekarang. Sekarang nama bapaknya siapa? Kalau dia dari dengar. Kalau betul dia dari Benyamin, siapa nama bapaknya? Aduh, itu kan sudah jelas di situ dikatakan dia dari keturunan Benjamin. Nenekmu kiper, nenekmu kiper. Nama Adnan aja satu, kamu salahkan. Nama Adnan salah menurutmu, kamu salahkan. Sekarang nama bapaknya Paulus siapa? Aduh, sudah jelas di situ dia keturunan Benjamin, ya kan? Saya tanya bapaknya siapa? Kalau dia betul Benyamin, dengar. Kalau dia keturunan Benyamin, siapa nama bapaknya? Cuma ini gimana sih? Bung Itu kan sudah Nathan, jelas dia keturunan Benjamin. tolong gunakan matamu untuk melihat. Tolong gunakan telingamu untuk mendengar. Pertanyaan saya, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Siapa nama bapaknya? Tidak diceritakan. Lalu kenapa? Karena yang paling penting dalam Alkitab adalah Yesus Kristus. Terus kenapa kamu bertanya tentang silsilah baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa? Muhammad itu kan penting buat kalian. Muhammad yang paling penting. Jadi silsilahnya itu penting. Kalau Yesus Kristus. Berarti Paulus tidak jelas. Berarti Paulus ini nggak jelas. Berarti Paulus ini orang tidak jelas. Berita Injil. Iya, saya tahu dia pemberita surat-suratnya. Sekarang saya tanya, berarti Paulus ini tidak jelas orangnya dari anaknya siapa? Dengar. Berarti Paulus ini tidak jelas siapa orangnya. Aduh, silsilah Muhammad dulu dari mana? Kelari silsilah. Saya tanya Paulus, bapaknya namanya siapa? Ya. Yang paling penting di dalam Alkitab adalah Yesus Kristus, makanya silsilahnya dicatat. Nah, kalau Muhammad silsilahnya di mana? Yesus Kristus hanya untuk domba Bani Israel. Anda bukan domba. Ya, memang begitu. Yang mengajarkan Anda ini sebagai domba kan Paulus. Saya tanya, Paulus ini silsilahnya nama bapaknya siapa? Aduh, udah jawab aja, Suma. Udah jawab aja, Nathan. Udah jawab aja, Nathan. Kamu telepon Roh Kudus sekarang. Telepon Yesus, telepon Paulus, telepon siapa kek yang bisa kau telepon. Kalau Triwira dan Mbak Non ini kan tidak bisa membantu apa-apa. Sekarang kamu telepon Roh Kudus. Roh Kudus tolong, saya lagi terdesak. Siapa nama daripada bapaknya Paulus? Saya buktikan habis ini ya. Kamu bilang saya nggak bisa bantu. Nama kau itu? Nathan diam dulu. Nama dari bapaknya Paulus siapa? Penyesat dan penipu, saya bisa buktikan. Bapaknya Paulus siapa? Ngawur orang ini. Nama bapaknya Paulus kamu ada siapa? waktunya, Suma. Kamu menipu sudah terlalu lama. Nama bapaknya Paulus siapa? Kamu nipu terus. Nama bapaknya Paulus siapa? Nama bapaknya Paulus siapa? Nama bapaknya, gak usah ngancam-ngancam sini. Tapi saya akan jawab ya, kau tuh penipu. Dengar, nggak usah ngancam-ngancam. Nggak ada ngancam. Saya tidak takut sama kalian. Saya buktikan bahwa saya tidak pernah takut sama kalian. Oke. Dan pendusta. Sekarang kalau agama kalian bukan agama sesat. Coba. Memalukan kau. Kau tuh memalukan. Kalau Paulus dan agama kalian itu bukan agama penyesat, siapa nama bapaknya Paulus? Siapa nama bapaknya? Cuma besar di mulut aja. Kamu membenarkan ajaranmu. Kamu kecil di mulut, kecil di otak, kecil di mulut, kecil di otak. Ditanya siapa nama bapaknya Paulus? Nama bapaknya Paulus. Saya bantah dia tuh. Nama bapaknya Paulus siapa coba? Nama bapaknya penipu. Siapa yang mau percaya sama kau? Loh. Saya tanya apa? Tuhan. Saya cuma aja nggak paham. Saya cuma tanya nama bapaknya Paulus siapa?
Kalian ini kan bukan domba. Kalian kan bukan domba. Kalian bukan domba. Nyelam aja sana. Kalian kan bukan domba. Kalian kan guguk menurut Yesus. Nah sekarang saya tanya, nama bapaknya Paulus itu siapa? Iya kan, hujat sana, fitnah sana. Siapa Mbok Noni? Dusta sini. Mbok Noni siapa nama bapaknya Paulus? Siapa? 1.800 orang nonton. Kamu ditanya nama bapaknya Paulus siapa? Kesempatan. Habis itu kasih kesempatan Mbak Noni. Jawab. Ya, 1, 2, 3. Siapa nama bapaknya Paulus? Silakan. Saya tunggu. La 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 la. Silakan. La 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 la. Nah gini, simpel ya. Saya kasih jawab dulu mengenai Paulus. Nama bapaknya nggak usah kamu jual Paulus, laku bagi saya. Nama bapaknya Paulus yang kutanya. Saya tidak butuh penjelasan siapa Paulus. Saya butuh nama bapaknya. Paulus. Makanya kau itu yang ini kan. Sebenarnya kau nama bapaknya Paulus yang saya tanya. Kau nggak bisa jawab. Nama bapaknya Paulus siapa? Menurut kami itu adalah dusta. Oke, dusta menurut kalian. Iya, menurut kami dusta. Sekarang tolong tunjukkan nama bapaknya Paulus, silakan. Saya tidak minta silsilah sampai ke Abraham. Saya cuma minta nama bapaknya siapa? Jadi begini ya, kalau masalah Rasul Paulus, Rasul dan Nabi itu banyak. Kalau Paulus itu sangat jelas, dia orang Yahudi. Nama bapaknya, salah satu nama bapaknya siapa? Israel, Yakub, gitu loh. Wah, ini ada peringatan buat saya nih, aneh. Padahal dia yang penghujat. Peringatan lagi. Aduh, di report dia. Iya, di report. Padahal dia penghujat. Report lah. Nathan naikin si itu. Nathan, tolong naikin PS King itu. Si itu loh. Apa? Ada banyak yang di bawah karena jadi Nathan gini. Nathan saya jawab dikit aja mengenai Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus itu adalah bangsa suku Yahudi. Iya, salah siap udah kolah. Dia pasti dari sukunya salah satu anak Yakub. Tadi Bang Jum itu kenapa sudah sangat jelas. Kena report Bunda, di report. Nggak ada yang report saya, Bunda kan tadi di bawah. Oke, saya jawab mengenai yang sesat tadi seperti Bang domba. Juman itu udah benar sebenarnya. Ini Bunda tadi ngikutin dari bawah sekitar berapa lama tentang penjelasan dari Bang Juman. Bang Juman itu sudah menunjukkan data bahwa silsilah dari Rasulullah. Yang kami harapkan kan tadi kan silsilah tadi Bang Juman kan minta data tentang silsilahnya dari Paulus. Jadi nggak ada petikan kan saling tuh. Bukan Bunda, itu pertanyaannya tuh begini Bunda. Bunda ngikut pertanyaannya itu begini Bunda, yang kita cari itu jalur dari suatu bangsa. Dari suatu bangsa. Bunda harus tahu itu. Enggak, tadi permintaan Anda. Iya, sekarang begini. Jalurnya bangsa Arab itu dari mana? Bunda nengahin aja. Jalurnya bangsa Yahudi itu dari mana? Gitu loh. Iya, tadi kan dari bangsa Yahudi. Tetapi kan ada terjadinya penyebaran agama. Pemahamnya di situ. Tadi Bang Juma udah menjelaskan, dia sudah menunjukkan data-data dari silsilah Rasulullah SAW, dari Nabi Muhammad. Masalahnya gini Bunda, dia tadi sudah mengakui bahwa silsilah Muhammad itu data dari Paulus. Kenapa nggak dikasih data? Bunda Korla. Perjanjian tadi. Janjinya kan Bunda, tadi Suma sudah mengakui bahwa silsilahnya itu gugur karena Adnan yang silsilahnya nggak gugur. Itu benar. Enggak udah gugur Bunda. Bunda coba Bunda cari di literasinya. Tadi Suma udah mengakui. Sudah mengakui kok. Bunda ini Bunda Korla tadi Suma udah mengakui kalau itu gugur. Bang Juma nggak ada kata Sulaiman, tidak ada di situ. Bunda di bawah. Muhammad orang Israel atau bukan? Bunda Korla. Muhammad itu orang Israel atau bukan? Gimana Om Jonto, bentar dulu Om Jonto, Bunda Korla. Muhammad itu orang Israel atau bukan? Dia orang Jonto, bentar dulu. Islam. Bentar dulu Om Jonto, bentar dulu. Dia Bunda orang Korla. Israel atau bukan? Apa gimana? Contoh diam dulu contoh.
Om Contoh diam dulu bentar. Bunda Korla tadi Bang Juma tadi udah benar, dia itu minta dia sudah bertanggung jawab loh dengan apa yang diomongkan. Ya, dia sudah tadi benar loh. sudah mengakui, sudah mengakui bahwa silsilah yang dia tunjukkan itu gugur karena Adnan tidak ada gugur. Dari mana kata gugur? Orang Bunda di bawah memperhatikan dari awal. Tadi memang itu gugur Bunda tadi. Gugur dari mananya gugur? Bukan Bani Ismail tapi Bani Yakub. Ya dia sudah mengakui tadi. Kan belum, itu kan sudah sampai mentok, itu kan mau diperjelaskan sampai ke tadi sampai ke Bani Ismail. Ibrahim semua dengar tadi semua Ibrahim anak Ismail, anaknya Ibrahim. Nabi Muhammad keturunan dari Ismail. Itu tadi sudah diperjelaskan. Ya, jadi cuma datanya sudah putus, nggak dapat. Nggak ada sanadnya. Muhammad nggak dapat dari Adnan. Ketika Bang Juma mau mengatakan sanad, udah putus. Hostnya nggak udah putus itu nggak dapat. Coba cari ulang. Jadi susah untuk menjelaskan bagaimana diskusi akan. Nggak dapat ibu, nggak dapat. Dari Ismail aja nggak dapat. Sanadnya tidak putus. Kalau Paulus masih dapat dari Benyamin. Bentar dulu. Paulus masih dapat dari Benyamin. Yang ditanya sama Majuma kan Paulus itu keturunan dari Benyamin. Tetapi kan Majuma nanya orang tuanya Paulus. Iya, itu sudah jelas karena Paulus juga orang Israel. Walaupun lahir di Tarsus, tetapi dia berkebangsaan Israel juga. Tapi Muhammad ini entah dari mana kami nggak tahu. Ya kalau nggak tahu berarti nggak. Jadi nggak ada korelasi hubungan antara Muhammad dengan orang Israel, nggak ada. Nah sekarang gini karena kan, Nabi itu harus berasal dari tadi Israel. Tadi menjelaskan semuanya secara mendetil, itu kan udah benar berarti. Bunda Korla sebentar. Bunda Korla dulu Om Contoh. Diam dulu Contoh. Bunda Korla tadi cuma bentar dulu dong. Tadi Suma sudah mengakui loh bahwa silsilah yang dia bawa itu gugur, tidak nyampe ke Ismail. Karena apa? Dia tidak ada bilang begitu. Kamu jangan ngarang, tidak boleh. Mengatakan sendiri loh. Tadi dia mengatakan sendiri loh, Bunda Korla. Dia tidak ada bilang gugur. Kamu jangan ngarang-ngarang. Bunda sebagai pendengar, semuanya dengar tadi Bunda. Bunda sebagai pendengar di bawah dengan teliti mendengar. Bunda pakai ini, Tadi Bang Suma juga udah mengakui bahwa itu gugur. Tidak ada Bang Suma mengatakan gugur, tidak ada. Tadi lo dia ngomong sendiri loh. Nanti saya upload di VT pernyataan Suma yang mengatakan saya tanya tadi. Nanti kalau bukan Bunda, Bang Juma sudah benar. Dia sudah menunjukkan silsilah dari Nabi Muhammad. Cuman host tadi tidak membuktikan silsilah dari Paulus. Datanya nggak dapat. Jadi kita kurang puas yang dibawa. Jadi kita kurang. Kami juga dengar di bawah Bunda Korla. Kami juga dengar di bawah. Kami juga dengar di bawah bahwa silsilah Muhammad itu tidak sampai ke Ismail. Itu sampai ke Ismail ternyata tidak mana? Enggak, itu sampai Enggak dapat. Tidak diterima. Tidak dapat. Kenyataan yang udah diucapkan tidak sama dapat. Bang Juma. Coba naikkan lagi Bang Juma. Yang masuk dalam perjanjian itu hanya orang-orang Israel saja. Di luar orang Israel tidak ada. Juma udah benar. Ini Bunda tinggal di negara Jerman. Nah, Jerman ini negara Nasrani. Dengar. Bunda Korla dengar ya, Bunda Korla. Perjanjian Tuhan Allah dengan orang Israel, bukan dengan orang Arab. Apa gimana maksudnya? Kalau Bunda Korla mau cari perjanjian dengan Muhammad, tidak akan dapat ke Ismail karena Ismail sudah putus. Nyimak tadi, di mana Suma mengakui bahwa Adnan itu bukan apa namanya juga diskusi yang diturunin. Ya, begini. Kalau mengenai penggenapan nubuat tentang perjanjian antara Tuhan Allah dengan orang Israel, itu jatuhnya sudah kepada bangsa Israel. Di luar bangsa Israel, Tuhan Allah tidak pernah mengadakan perjanjian. Makanya Muhammad datang dari mana kita juga nggak tau. Turunin contohnya terus. Iya. Nggak tahu apa yang diomongin. Dari tadi nyerocos terus. Sabarlah Om Jonto ini. Loh, saya bantu. Om Shalom, pelan-pelan Om Jonto. Di bawah terlalu banyak yang ngantri soalnya. Pelan-pelan Om Jonto menjelaskan dulu, supaya paham semua edukasinya gitu.
betul. Jadi kita nggak fokus mana yang mau didengarin. Iya, pelan-pelan. Nah kira-kira sumannya Nathan biar nanti hadapin sama Paci aja. Iya, Bro Nathan, saya kasih ini aja yang sangat penting itu yang dia bawa-bawa itu kan yang domba, yang ini loh, yang domba Iya, yang iya besar. itu yang tadi dia bahas Itu. terus. Nah, jadi dia bawa ayat itu kan sebenarnya karena dia tidak tahu kan maksud dan konteks dari ayat itu. Dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu pun, saya positive thinking dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu pun, memang dia sengaja untuk Iya, menyerang iya, kita. betul. Iya. Itu kan jelas ya. Jadi begini, kalau dia mau baca lengkap, Banyak yang ngantuk. Wah, ya mengenai domba itu sangat jelas di 1 Petrus 2. Saya bacakan ya. Di 1 Petrus 2 ya, ayat 25 itu ayat paling terakhir. Saya baca dulu tuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Siapa kamu itu? Kamu itu ada di ayat nih. Di ayat 10. Ya, ini jelas banget. Jadi dia tuh nggak paham, atau kalaupun dia paham, ya kan, dia sengaja. Ya, saya positif tinggi dia nggak paham. Itu sengaja, memang itu Ya, sengaja. sengaja. Udah kelihatan Tony, kok. betul. Sengaja dia. Nah, saya baca 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Siapa itu bukan umat Allah? Termasuk kita. Makanya kita disebut domba. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi yang dikatakan oleh Bro Nathan itu sangat benar, karena semua ditulis di Alkitab. Dia nggak paham itu, tapi dia sengaja menggunakan ayat itu. Nah, Untuk terus menyerang, kedua ya, ya, jadi tujuannya memang iya menyerang. nyerang. Jadi kan makanya saya ketawa, orang ini sembarangan aja. Seakan-akan dia guru palsu namanya. Oh, guru Masalahnya itu ngerti banyak bahasa. yang ditipu. Iya, saya banyak sudah yang katakan Iya, tadi. penipu. Saya sudah katakan tadi, ketika kita berbicara tentang domba, ya itu bukan cuma terpaku kepada bangsa Israel, karena itu sudah diperluas oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya, sudah sangat Saya jelas. katakan, Iya, bro. yang terpaku kepada bangsa Israel itu adalah akar dari keselamatan. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Iya, Itu betul. adalah akar dari keselamatan, Betul, di mana keselamatan. keselamatan itu sudah diperluas. Ya, Tuhan Yesus itu memang datang, keselamatan datang dari orang Yahudi. Betul, ada ayatnya. Jadi dia turun di Yerusalem, bukan turun di Arab. Betul kan? Kenapa Tuhan Yesus tidak turun di Arab? Tapi dia turun, makanya dibilang keselamatan dari orang Yahudi, dari bangsa pilihan pada waktu itu. Setelah itu, dia membebaskan umat manusia lewat pintu itu. Jadi umat pilihan itu menjadi pintu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Kalau udah kau naik tahu lagi. Zuma. Wah, itu udah naik lagi Kamu banget. memalukan. Nggak apa-apa. Baru baca firman Tuhan Aku nu sebulan. Benet, aku nu Ah, Benet loh, bukan memalukan kau begitu. itu. Baru baca firman Tuhan sebulan kau sesat-sesatkan. Ayo. Kau itu. Oke. Mana yang bisa hadapi saya untuk menunjukkan Mana? nama bapaknya Paulus? Mana? Yang mana di sini? Bantu Nggak ada yang kalau lain. bisa Silakan. sebentar Ketemu dulu. ini sama kamu tuh Sebentar kau dulu saya mau pendusta. ngomong kau. dulu. Jangan Bantu nangis, enggak? jangan nangis. Bukan nangis, kamu yang Jangan Bentar nangis, dulu. santai Ampun, aja. udah. Kamu otakmu Halo. cari-cari Jangan apa yang kamu pendusta. nangis, jangan nangis lah. Bang Twira, bentar dulu. Bentar dulu aku mau biarin aja nanti dia sama Ya. Pak Ji, biar nanti Pak Ji yang Ya, kasih yang tahu. menguasai lah, yang punya keilmuan lah yang hadapi saya. Jangan yang kayak Triwira ini. Triwira kayak kamu jadi moderator aja, Triwira. Kamu ilmu menguasai nihil. opo kau Nihil. kamu tuh aduh memang memalukan kau sombongnya Udah, jangan ribut, jangan ribut. Nggak, itu fakta, itu fakta, itu Sombongnya fakta. bukan main. Itu Ya, fakta, itu kesombonganmu akan meruntuhkanmu. Kita tunggu endingnya saja. Nggak usah curhat, nggak usah curhat. Oh bukan, memang benar. Tolong yang punya ilmu hadapi saya, yang kayak begini dijadikan moderator aja. Kamu itu ilmu jangan pendusta. ribut. Bang Twira, Astaga, ilmu ribut sesat. dulu sih. Yang punya ilmu suruh hadapi saya. Yang kayak gini suruh aja jadi ini penari latar. Triwira kau penari latar aja. Diam. Triwira bentar dulu ya. Kita biarin dulu Pak Haji sama Suma. Oh, ada yang bergelar haji. Oke, Pak Haji. Tunjukkan dulu namanya bapaknya Paulus siapa, Pak Haji? Paulus itu mengajarkan beberapa hal, di antaranya mengajarkan Yesus itu dilantik menjadi Tuhan. Dia menulis 14 buku, dan itulah yang membuat kalian menjadi Kristen. Buku-bukunya Paulus. Sekarang saya minta
apakah betul Paulus ini punya silsilah dari Abraham? Sebagaimana saya menunjukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya sampai Abraham, bahkan sampai Adam saya sudah tunjukkan. Giliran Anda sebutkan nggak usah sampai ke Abraham, karena Anda pasti tunjukkan aja nama bapaknya Paulus. Bang Suma santai Bang Suma ya, jangan teriak-teriak ya. Iya, sama saya ini. santai, tergantung kalian. Silakan. Ya, Silakan Pak Haji. pertama di dalam perjanjian baru Ya, memang tidak menyebutkan nama orang tua, nama orang tua dari Paulus. Jadi memang tidak semua hal harus dituliskan tentang identitas dalam hal ini personal name dari keluarga. Tapi memang di tempat lain ada ditulis siapa punya anak namanya ini, orang tuanya siapa. Jadi ini bukan bicara melulu tentang kitab autobiografi. ya. Berarti kesimpulannya Pak Haji tidak bisa nunjukkan. Kalau Alkitab tidak berbicara, Enggak usah ya, curhat. begini, dengar dulu. Jawab Kalau aja Pak Alkitab Haji. tidak Pak Haji jawab dengar aja. dulu. Habis itu Bukan naikkan yang kita nggak tahu. bisa nunjukkan karena Ya Alkitab udah kalau tidak gitu memberitahu. tunjukkan. Ya udah tunjukkan. Alkitab tidak memberitahu. Kami tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Berarti Paulus orang nggak jelas. Bukan tidak jelas, sudah Nama jelas bapaknya keturunan siapa? Benjamin. Nama bapaknya? Keturunan Benjamin. Nama bapaknya? Dan dia adalah murid dari Yes. dari Oke. Gamaliel. Nama Sudah. bapaknya Sudah. siapa? Nama bapaknya siapa? Saya mau tanya itu tetangganya Muhammad namanya siapa? Kok jadi Yang tetangga kiri. Iya, tetangga kiri namanya Tetangganya siapa? baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak memberikan kitab. Yang saya tanya, dengar. Tetangga yang saya tanya aja tetangga namanya. Namanya bukan nama kita, Pak tetangga. Haji, Pak Nama Haji, tetangganya Muhammad. Pak Haji, Silakan. Iya, Pak Haji, cuma Pak Haji, dengarkan Terus Pak Haji. berapa tong sampah yang ada di Mekah? Orang Yahudi Pak Haji. Berapa itu? Oh, ini yang disuruh hadapi saya, ini. Pertama kali yang menyentuh. Ini yang disuruh hadapi saya. Yang begini. Hajar Arwas siapa namanya? Yang begini disuruh hadapi saya, yang begini. Siapa? Oh iya, saya cuma bahas firman Tuhan ngadapi. Ya, siapa itu nama pertama? Ya, sorry. Yang tadi kemarin Pak Haji, berdiri di biar saya depan aja Hajar tetap Aswad di hadapi dia belakang aja. itu, yang tangannya diikat itu namanya siapa? Tentara itu. Ada nggak yang berilmu, Halo, Mbak ada Noni? nggak yang berilmu dari Ada Islam nggak? selain Zuma? Yang kayak gini-gini. Ada nggak yang bisa nunjukkan nama tentara itu? Mau dapat Halo? poinnya Bang Suma, nggak apa-apa sama Bang Halo? Apa yang diajarin? Udah, Saya nggak tanya usah, mau ini. kagak kan? nama Halo, silsilah sayang. dari Paulus, Halo? nama Nggak usah bapaknya. takut. Nggak usah takut nama hadapi nama Pak Haji. itu nama Takut. tentara yang lagi Takut. berdiri siapa namanya? Berarti Anda mau Iya, kita kalau kita nggak takut, keluar-keluar dia di lagi sini. menjaga loh, dia lagi Jadi Bu Noni menjaga mau loh. kita keluar-keluar. Oke, baik. Kita Udah, keluar-keluar ya. Lagi Kita menjaga di keluar-keluar. depan Hajar Aswad loh, itu Jadi penting loh. Paulus Sampai itu hari ini. adalah orang yang Jadi Hajar tidak Aswad jelas. siapa yang jaga? Tidak dikenal Namanya siapa bapaknya. Zuma Tidak namanya dikenal siapa ibunya. Siapa? Berarti Halo, dia halo. yang disebut Lagian oleh juga lu Yesus tadi sudah mengatakan sebagai bahwa serigala Muhammad yang itu nyamar tidak punya domba. silsilah sampai kepada ya kan? Ibrahim. Anda Sangat sudah bohong. memalukan ketika Anda sudah bohong. Sangat mengaku memalukan sebagai umat orang Islam Yahudi. seperti Yang Anda disebut yang Yahudi itu selalu adalah orang mengais-ngais yang dan paling membelok-belokkan dari data. Ribut. Mohon maaf ya, ribut. Nggak apa-apa, hajar terus. Lawan Haina, lawan begitu, hajar. Iya, maksudnya nggak usah tanggap. Nggak usah diturunin, biar saya sama dia adu kenceng. Nathan, Nah, nggak apa-apa. masalahnya gini Pak Haji, jangan sampai terpancing karena di bawah banyak Tidak ada pancing, Nathan. Tidak. Haina lawannya gonggongan ini singa. Kita kan singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara saya kedengaran? Ci. Allahu Akbar. Aduh, parah ini, parah. Orang naik datang baik-baik membahas tentang domba itu seperti apa, dari mana Anda disebut domba. Saya sudah menjelaskan, kalian itu bukan domba. Tapi kalau memaksakan kalian domba, coba tunjukkan silsilah kalian itu sampai kepada Nabi Yakub itu mana.
Jangankan mereka sampai kepada Abraham, Paulus aja nggak sampai kepada Abraham. Ada gimana ini? Kita coba lagi ya, kita coba minta lagi ya. Kita coba lagi ya. Panik, ada berjulukan haji ya. Allahu Akbar. Aku di-kick lagi teman-teman. Saya di-kick, mereka panik. Mendatangkan haji, tapi haji tidak bisa bantu apa-apa. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar teman-teman. Ya, kita dengarkan ya. Iya, tadi dia sendiri tuh, teman-teman ya. Dia sendiri yang mengakui, ada 1000 orang yang menyaksikan. Dia mengakui bahwa dia sendiri bilang dia salah. Itu sudah gugur karena Adnan bukan keturunan. Engkau dengar ya, saya juga jadi saksi bahwa dia mengatakan dia bawa data yang salah. Oke, kenapa Anda bela-bela? Anda salah. Kalau itu menurut Anda gugur. Itu menurut Anda data saya tidak valid, silakan. Sekarang jangan jadi orang goblok begitu. Mau kita lemparin kamu ke itu muka ke lumpur Lapindo. Kita minta naik ya. Iya kan? Kalau dia sudah bilang dia salah, saya salah. Berapa kali dia bilang, anggap saya salah. Terakhir dia ngaku sama Nathan, salah. Ketika dicegat di silsilahnya anaknya Yakub. Kenapa bisa larinya ke Ismail? Iya, ya kan? Ngais dari orang salah, ya kan? Sudah diakui salah, pun ngikut Zuma. Paulus juga adalah rasul. Kayak Korla. Ayo naik lagi kalau berani, suruh naik. Mau tanya apa? Mau bicara tentang nama Allah? Ayo, siap kita. Silakan naik. Udah tinggalkan silsilah itu. Kalau nggak selesai. Kita bicara konsep tentang nama Allah. Ayo. Allahu Akbar. Selamat siang yang baru masuk. Panik mereka. Ya, halo siang. Apa ini Muslim atau Kristen? Ya, cuman penasaran. Pertanyaan Bang Zuma tadi, bapaknya Paulus siapa? Mampus. Lu mau terus lagi? Iya, Bapak Paulus siapa? Kita mempercayai Nabi Muhammad SAW berdasarkan ada silsilahnya sampai ke Ibrahim. Satu ngomongnya, tolong teman-teman satu-satu ngomongnya ya. Kalau ngomong ya satu-satu. Iya, saya mau katakan kepada Anda, Korla, bahwa saya sendiri mendengar bahwa Zuma mengatakan dia salah datanya. Awalnya tadi hostnya yang minta silsilah Nabi Muhammad, bukan Jusman yang minta. Jangan salah kaprah dalam menyampaikan. Jangan salah kaprah. Tidak salah. Saya dengar. Saya orang cerdas loh. Saya punya telinga masih terang benderang. Saya nggak bilang saya bagus. Itu pengakuan Anda. Saya cuman bilang tadi Bang Juman itu hostnya minta silsilah Nabi Muhammad. Bang Juman sudah menjelaskan silsilah Nabi Muhammad, tetapi hostnya kurang puas. Bukan dicegat. Ibu tahu cegat dengan kebenaran di blok. Di bloknya di keturunannya Yakub, ternyata nyalip di situ. Nggak nyampe. Lalu dia mengatakan ya sudah saya salah. Belum dijelaskan itu. Anda tidak mendengar. Itu memang udah jelas keturunan dari Ismail. Bunda Korla. Sudah kalau salah ngaku. Begini. Jangan ikut bodoh. Kamu pintar kamu di luar negeri. Orang luar negeri diuji. Gini loh. Orang luar negeri nalarnya lebih jalan. Saya dulu ngomong. Biar Paci aja yang lain tolong. Saya menghormati Anda karena Anda tinggal di luar negeri. Harusnya nalar Anda lebih jelas, clear. Tapi ternyata ketika kamu import lagi kepada Indonesia, butek lagi otak kamu. Iya, begini Bapak Haji. Jadi Bang Zuma tadi sudah menyalakan kamera ngeliatin data. Ya, oke, dia mengakui bilang ya udah salah. Itu dia mengalah demi mendapatkan jawaban dari Bapak Paulus ini siapa? Sayang, Bapak tidak ada. Paulus ini kamu siapa? Itu yang ditanyakan. Jangan, saya tidak mau terima Anda bilang dia mengalah. Tidak ada dia istilah mengalah. Demi bisa mendapatkan jawaban Bapak Paulus siapa? Tidak salah. Tidak ada yang salah. Bang Zuma jelas menunjukkan data dengan menyalakan kameranya. Kameranya nyala melihatkan data bisa dibaca dari Nabi Muhammad sampai ke Ibrahim bahkan ke Nabi Adam. Dengar dulu. Kamu tadi sempat ngomong, ya tadi dia sudah bersalah, tapi lu bilang dia
mengalah. Dia itu tadi semua orang bisa menilai. Dia mengalah cuma demi bisa mendapatkan jawaban Bapak Paulus ini Tapi siapa. itu memang salah. Bukan, kalau salah nggak usah. Bagaimana mungkin ini abang hostnya bertanya Adnan yang mana? Adnan bukan cuma satu namanya. Adnan juga banyak, teman saya ada 7 orang yang bernama Adnan di sini. Bodoh, sekarang. Itu Adnan itu adalah Adnan itu yang ada di kampung-kampung. Kamu bicara kitab suci. Jadi kau jangan bilang Adnan, yang bernama Adnan itu banyak. Maimunah pun jadi itu sekarang pun bapaknya Paulus ini siapa? Itu yang dipertanyakan itu siapa? Jadi Bang Juman tadi mengalah cuma gara-gara pengen mendapatkan jawaban Bapak Paulus itu siapa? Tapi sudah dijelasin dari Bapak suku Paulus Yehuda, itu siapa? dari Tinggal suku dijawab. Benyamin, Tidak perlu suku sampai ke Benyamin Nabi sudah dijawab, Ibrahim. Tinggal dijawab. Bapak Paulus Sudah siapa? dijawab Tidak perlu bahwa dari sampai ke suku- Bapak ke Nabi Ibrahim, nggak usah. Cukup Bapak Paulus saja. Bapak sekarang Paulus saya mau tanya, namanya siapa? Tidak usah sampai Kita ke mempercayai Nabi Raja Muhammad Fa'ad. Shallallahu Itu Alaihi loh yang Wasallam tentara yang jaga di depan Hajar karena Aswad itu mempunyai siapa namanya? silsilah sampai ke kau Nabi jawab Ibrahim itu, bahkan kau ke jawab Nabi itu. Adam. Nah, Tentara yang lagi berdiri Paulus, itu yang kalian tangannya yang mempercayai diikat, sedang Paulus, jaga-jaga orang mencium tolong Hajar Aswad. Siapa dijawab. namanya? Tolong dijawab Kamu jawab siapa sekarang. bapaknya Kamu jawab Paulus. sekarang. Siapa itu? Dan Tolong berapa dijawab tong sampah bapaknya yang ada Paulus di ini sana? siapa? Kau jawab itu. Bapaknya Saya Paulus terus terang ini kalau kamu siapa? maksa di Kita situ, nggak saya perlu maksa panjang-panjang. Anda. Kita mempercayai itu Nabi Muhammad aja. SAW. Kita berdasarkan karena silsilahnya jelas sampai ke Nabi Ibrahim bahkan ke Nabi Silakan. Adam. Kita punya data. Bang Zuma tadi menunjukkan data dengan menyalakan kamera, memperlihatkan data. Kalian sendiri cukup Bapak Paulus saja, tidak perlu sampai ke Ibrahim. Bapak Paulus siapa? Oke. Sekarang kamu diam ya. Saya jawab ya. Ya. Bisa? Ya. Kamu diam ya. Ya. Saya jawab begini. 1. Kitab suci kami memberitahu bahwa identitas Paulus adalah dari suku Benyamin. Oke? Catat tuh. 2. Namanya, yang dipertanyakan namanya. Bagaimana mungkin kalian mempercayai orang yang tidak jelas identitasnya? Anak siapa? Mau dengar nggak? Cucu Kamu siapa? dengar nggak? Yang mau Ya kamu mau dengar nggak? Senior. Kalau kamu mau nyela-nyela, lu Bukan menyela. makanya Ya, mulutmu kita plester mempercayai dulu orang Nabi lagi bicara. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan jelas silsilahnya sampai ke Nabi Kadrun, Ibrahim bahkan kau ke Nabi bisa diem Adam. nggak? Ya, Kadrun, jelas kamu bisa diem nggak? sampai ke Nabi Adam. Sekarang dengar dulu makanya orang tanya dijawab kok masih ngobrol. Dengar dulu. Lanjut Pak Haji. Ya. Natan naikin Mana orang orangnya? itu lihat-lihat dulu. Natan naikin PC, Natan PC KDK. Iya. Goblok dipelihara. Naikin orang-orang yang mau diskusi jangan begini ya. Iya. Kalau sudah dikasih udah, kalau tahu, gitu, mohon maaf, jangan Pak. maksa. Semuanya teman-teman Kalau mau lagi maksa kerja, kita maksa saya izin jadi pamit dulu ya. ribut. Saya izin turun dulu Kanoni, Kak Nathan. Ya. Jangan Pak Oli, aku seeking. Ada Jangan, kegiatan. please tunggu dulu sebentar. Seeking. Nanti please bantu saya. Kadang saya udah teriak, Anda tolong deh. Tadi lupa sama Anda. Saya pikir siapa itu. Please tunggu Pak Haji, bentar Pak aja. Haji. Aku dilupakan sama Saya Pak Haji. kepingin dengar suara Anda. Ya. Aku dilupakan Jangan, sama jangan. Pak Haji. Tolong please diam di tempat bentar nih. Masih ada haina-haina. Oke, siap. Ada haina liar nih. Baik Pak Haji, baik Pak Haji. Nah, tolong please. Kalau Ya, mereka tanya selamat teks siang, Ibrani yang baru saya bermasuk. masuk. Selamat siang Pak Kalau Amir. udah bicara soal itu, Pak Amir mau bertanya apa Pak Amir? please butuh you di sini tuh. Ini hainanya banyak. Pak Amir, selamat siang Pak Amir. Amir, selamat siang Pak Amir. Shalom Pak Amir. Pak Amir lagi ada di atas. Pak Amir. Pak Amir. Iya, kita dengar sebentar Ya, ya. suara kayaknya Pak Amir tidur ini. Ya. Turun aja naikin yang lain Natan, masih banyak yang mau naikin. Ya, banyak banget yang ngantri dari tadi di bawah, pusing. Naikin semua lagi aja nggak apa-apa. Naikin PC naikin PC juga nggak apa. Tuh ada PC di Aduh. bawah dia mau naikin tadi. Ya, belum mod jadinya. Nggak apa-apa naikin. Kita mau tahu mana yang ini ribut, nanti diturunin. Tuh ya kalau Iya, Naik iya. aja, isi tetap. Holy Muller tetap aja. Gantian. Pak Amir. Tuh, naik lagi tuh. Saya bicara dulu sebentar. Ya, jangan Ya, silakan ribut Pak Amir. Aku Bicara pakai nalar bicara ya. Bisa. Bisa Ini saya Pak bicara Nathan yang benar. Ya, pakai nalar ya. Pak Nathan. Ya,
Pak Nathan, kalian juga kalau mendengar jawaban juga harus pakai nalar. Tadi Bang Zuma sudah memberikan data. Kamu minta data yang udah mau bertanya apa, nggak usah bahas itu lagi. Ini baru buat baru mau bertanya aja, bertanya aja, nggak usah bahas yang tadi. Kalian menampik itu ya silakan, nggak masalah. Tapi kan Apa lagi kamu? Mau ngomong apa? Kau tanya atau mau minta coba-coba cap bahwa lagi? Kristen utama dan paling utama yang diyakini umat Kristen adalah Paulus. Enggak. Ada pangkal pokok Kristen kan Paulus. Sekarang silsilahnya Paulus siapa yang ditanyakan itu? Jangan panik. Karena semua pembawa ajaran suci, gini loh. Kalau mengakui pembawa ajaran suci, pasti dia mempunyai silsilah. Itu yang dipercaya. Tapi kalian nggak menyebutkan siapa silsilah. Oh, dari keturunan Benyamin. Oke, saya juga mengaku keturunan Israel. Siapa yang tahu? Holi mau masuk atau saya? Pesona mau masuk atau saya? Di dalam sejarahnya Paulus ini adalah ajaran suci bagi umat. Tapi silsilahnya tidak. Holi masuk aja. Kalian jawab. Itu yang kalian blunderkan sendiri. Tuh, dia bilang Paulus dirikan agama tuh. Jadi silakan Holi. Bagaimana Bang Jumat mungkin Anda dulu Pak Amir. Iya, kalau mengaku Benyamin. Iya, dia mau dijawab. Bapak ngerocos. Sudah, jangan ngerocos. Sudah, kami udah tahu omongan kamu. Udah stop. Maksudnya aku meluruskan. Sudah, kita udah tahu, nggak usah kau terangin. Kamu levelnya di bawah kita. Kamu cuma bisa bertanya. Bukan ngerocos. Kamu tadi. Ya udah, makanya kamu udah ngerocosnya udah turun, diam, tinggal dijawab. Jangan begitu Ji, kalau memang kamu beretika. Dia kalau sudah nyerocos sudah dong, dia kan bertanya, lalu kita jawab. Mau beretika ngomong hargai, kalau mau dihargai hargai, gitu aja intinya. Oh jelas, karena dia dari tadi nyerocos. Udah orang-orang kayak gini nggak perlu dipiara, turunin. Iya. Silakan Oli. Sama kalian. Goodbye Pak Amir. Ya silakan. Siapa yang namanya ini? Kenapa saya nggak dinaikkan? udah turun orangnya. Aduh. Bang Suma kenapa nggak dinaikkan? Nggak apa-apa. Nggak berani kalau nada Amir mungkin. Ya, jadi tadi udah dijelasin sama Pak Haji tentang beberapa silsilahnya. Tidak mungkin kita harus mengetahui keseluruhan silsilah karena yang diajarkan dalam Alkitab itu bukan itu. Tidak mungkin. Berarti Itu orangnya bukan nggak jelas. silsilahnya dari mana. Dia nggak mau tahu masalahnya. Mereka maunya tuh nanti habis itu pamannya siapa, kakeknya siapa. Mereka kan ngejar terus gitu loh. Selamat siang yang baru masuk. Senior nih Pak Tommy, selamat siang kok. Ya. Tommy mau tanya apa? Mau dihajar? Ya kita hajar Tommy deh, kita hajar Tommy. Ya itu Tommy. Kalau ada Haji Tommy itu. Suara naikin korla tuh, korla naikin aja korla. Iya naikin korla aja Nata. Itu mau belajar. Tadi udah korla mental, kenapa yang turunin? Tadi udah korla mental. Iya, tanya-tanya aja. Enggak, korla itu baik, Bapak mau bertanya. Kenapa lagi mental? Enggak, lebih baiknya. Aduh, parah. Kalau berbicara itu kan jangan bicara supaya lebih jelas. Jadi gini contoh, kalau situ bikin kayak gini menjadi ribut selamanya nggak bakalan beres masalahnya. Jadi hostnya juga penting. Hostnya juga penting ya. Hostnya juga penting, nggak boleh sedikit dilempar keluar sedikit. Biarin aja dulu. Tapi satu-satu kan situ bisa kontrol. Kalau nggak bisa kontrol, tinggal di mute host. Jangan dilempar lagi, lempar lagi. Mau sampai 24 jam nggak bakalan selesai urusannya ini. Karena Islam sama Kristen, kalau dibikin ribut, rame jadinya. Jadi biarin aja berbicara. Mana yang punya fakta, ya itulah nanti kebenarannya gitu. Jangan saling nyorotos nggak nyambung. Ya udah Bapak jangan berang lagi lah. Sudahlah Pak, udah ya, diam aja. Gitu supaya di sini nggak rame di bawah juga gitu. Iya betul. Harus di mute. Siapa yang ngerocos di mute. Mbaknya juga diam dulu biar kasih kesempatan yang bicara gitu. Iya betul Pak, betul ya, makanya Bapak ya udah selesai. Nata naikin PC, naikin PC aja, Nata naikin PC. Dia dihadapi bunga ini. Naik di bawah. Ini kalau bisa teman-teman, Pak Haji ini diturunkan aja, nggak ada ilmunya, maaf. Jangan aja. Siapa emang lo ada ilmu? Enggak, kita kan mau dialog yang kita mau dialog. Cuma lo ada ilmu. Ilmu lo apa Juma? Kita mau dialog dengan yang berilmu. Juma, kau itu ilmu penyesat, ilmu sesat.
Kamu ini sesat, sudah dibuktikan mengenai domba-domba itu. Ini Apa sih maksudnya? Ini debat pegangan. Kau itu kasihan, baru sebulan baca Alkitab. Dia pikir dia yang paling benar. Yang mau hadapi saya yang mana? Yang mau hadapi saya dialog yang mana? Yang mana yang mau dialog dengan saya yang mana? Yang mana? Naikin PC Yang punya ilmu lah, jangan yang kayak Pak Jini. Teman-teman ini. Kamu punya ilmu sesat. Rumah sama Bang Ci itu beda jauh yang di Kamu nggak layak. Iya. Kalau dia terlalu pintar berarti kalau dia terlalu pintar berarti dia nggak cocok dengan saya. Saya yang pintar aja. Pemahamanmu jelas yang pintar aja. Lu kalau punya ilmu, buat tanya Al-Quranmu, jawab dari Al-Quranmu. Jangan lari ke kitab kami, bisa? Kita bahas apa ini? Lu bisa nggak berdiri di kitabmu? Lu bisa nggak berdiri? Tadi saya sudah menunjukkan silsilah Nabi saya. Sekarang mana coba? Kenapa kalian tidak mampu? Kipli, lu bisa nggak berdiri di kitab lu? Buktinya hari ini saya masih Islam. Saya Islam dari kitab ini. Jawab, bisa nggak berdiri di kitab lu, cara gue tanya? Kamu naik ke sini mau membantu teman-temanmu kan? Oke, bisa nggak? Gue mau tanya. Saya tanya sama siapa nama bapaknya Paulus? Jawab. Suka sudah dijelaskan sama lu Juma. Lu gimana otak lu? Tidak tertulis di Alkitab siapa orang. Berarti tidak jelas. Berarti tidak jelas. Berarti tidak jelas Paulus ini. Orang tuanya. Berarti tidak jelas. Ya udah kalau di Bible tidak tertulis, di luar Bible ada nggak? Di luar Bible tertulis. Di luar Muhammad siapa? Di luar Bible ada nggak tertulis? Muhammad lahir 4 tahun setelah bapaknya meninggal. Kenapa orang ini? Kenapa dia orang ini? Kenapa? Giran lu gua serang lu nggak mau. Kenapa orang ini? Giran gua serang lu, gua kejar lu nggak mau. Kenapa orang ini, teman-teman? Dengan saya. Sekarang dengan saya sekarang. Ayo mulai. Kenapa? Kamu kan tadi mau bertanya. Sekarang gini. Sekarang dengan saya. Diam dulu. Sekarang kita bandingkan antara Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Kenapa itu yang kamu bahas, Pak Haji? Pak Haji, kita bahas silsilah. Enggak. Saya nggak takut sama siapa. Saya tidak takut dengan siapapun selain Allah. Daripada silsilah enggak mau sehebat apapun, dengarkan. Mau sehebat apapun Anda tentang apa yang Anda punya, dengarkan saya. Dengarkan. Bahasan kita tentang domba dan serigala. Oke? Haji, kamu boleh tentukan waktumu dengan temamu. Dengar. Haji, kamu boleh dengan temamu. Kamu boleh tentukan temamu dengan waktu. Habis ini. Kita bahas dulu. Siapapun kita bahas. Ya, saya mau bahas tentang tema. Sekarang mulai. Mulai yuk. Mulai sekarang saya penampilkan satu nats. Nyebut Haji. Dengar dulu. Kita lihat siapa yang lebih gede. Nyebut Haji. Kamu dengan Tuhan kami. Nyebut Haji. Mulai. Jadi Galatia 1 nomor 16 mengatakan bahwasanya Paulus itu adalah rasul kepada non-Yahudi. Sekarang kalau rasul itu sama seorang ustaz yang jago nih. Ayo. Kalau rasul itu harus jelas. Percuma kamu menjelaskan apapun kalau agamamu, pembawa agamamu nggak jelas. Percuma. Ini dulu. Mau Anda mengatakan kebenaran apapun percuma. Ini yang Yunaninya dulu ya. Kita Yunaninya dulu ya. Yunaninya dulu. Ya. Coba kalian jujur apa bahasan kita? Nih. Coba lihat Pak Haji kelihatan sekali. Nih. Pak Hajinya paniknya minta ampun. Coba. Saya sedang tidak bahas sesembahan. Saya sedang membahas Kristen itu adalah serigala. Sesembahan. Saya sedang membahas Kristen itu adalah serigala. Buktikan kalau Kristen itu adalah domba yang hilang dari Bani Israel. Bantah saya. Buktikan kalau Kristen itu adalah domba yang hilang dari Bani Israel. Gak usah banyak ke Tuhan. Terlalu lebay Pak Haji. Terlalu lebay Pak Haji. Tunjukkan Pak Haji, Anda terlalu lebay. Bukan
tunjukkan aja Pak Haji ini adalah domba, silakan. Pak Haji, tunjukkan Anda ini adalah domba dari Bani Israel. Silakan. Pak Haji, tunjukkan Anda ini adalah domba dari Bani Israel, silakan. Pak Haji, sebentar Pak Haji. Silakan Pak Haji buktikan. Dicari ayatnya. Silakan Pak Haji buktikan bahwa Pak Haji adalah domba yang hilang dari Bani Israel. Silakan. Patruira, biarin aja dia Orang sama mukmin Pak Haji, itu apain seperti dia? seekor unta. Oke. Seekor unta Ibnu Iya, Majah. nggak apa-apa. Silakan. Oke. Sekarang giliran Anda membuktikan. Iya, enggak apa-apa, silakan. Sekarang giliran Anda membuktikan. Sudah diikat. Pak Haji. Sekarang Anda buktikan Pak Haji. Mesti ikat kamu Pak baru kamu Haji. tahu. Kalau kamu sudah diikat, kamu tidak adalah domba yang hilang Anda dari buktikan Bani dulu Israel. kalau Anda itu adalah domba yang hilang dari Bani kamu Israel. gini aja. Gini aja. Udah kita bicara tadi. Kita bicara ini Halo Zuma. Kita kata jago nih. Haji, Haji, coba kamu buktikan. Siapa serigala itu? Coba buktikan kalau kalian ini adalah kita mulai. Kamu kan kata jago Yang bilang. lain diam Nah, dulu, ketemu saya yang Patruira, Ibrani. biar sama Pak Ayo. Haji aja. Kenapa sih pada ribut? Ya, coba ayo mulai. Yang lain diam dulu, yang lain diam dulu. Yang lain diam dulu. Dapat poin pintu. Betul. Sekarang kita mulai. Buktikan kalau Ayo, halo. Pak Haji, nggak bisa buktikan dibandingkan kalau antara manusia dengan Nggak. Allah, nggak bisa. nggak bisa dibandingkan antara manusia dengan Allah, nggak bisa. Sekarang buktikan Anda adalah domba. Sekarang Anda buktikan. Sekarang Anda buktikan bahwa Anda adalah domba yang hilang dari Bani Israel. Diam dulu. Diam dulu. Ki gado Yahweh umahalel maot venurahu el kol Elohim. Ya, ki kol Elohim ha amim elilim Yahweh shamayim oshe. Nah, sekarang sudah baca kan? Sekarang saya lihatkan kepadamu ayat Al-Quran kamu. Kamu yang kejam. Tema kita Saya, jangan kejang-kejang ya Cuma. kamu yang kejam. Kita bahas apa? Jangan kejang-kejang, santai dulu Cuma. Saya mengatakan Kristen itu serigala nyamar domba. Kamu bahas apa ini? Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kamu bahas apa? Serigala. Serigala. Kamu bahas apa? Serigala. Serigala kamu bahas apa? Kamu bahas apa serigala? Silakan baca Cuma. Silakan Cuma. Anda bahas apa wahai 91 serigala? Saya tanya sama Bukan aja dalam bahasa Arab. Kamu kan lebih pintar. Enggak, saya tanya samamu. Kenapa kamu panik? Kenapa kamu panik? Kenapa kamu panik? Ini kita sedang membahas. Dengarkan. Bahasa kita di sini adalah membuktikan apakah Kristen itu adalah domba atau dia adalah serigala. Baca dulu. Nggak akan. Temanya apakah Kristen ini domba atau serigala? Domba atau serigala? Saya dulu lah supaya jadi nurut. Unta itu perlu diikat supaya nurut. Kalau yang unta ini harus dicekek. Nggak perlu dicekek, diikat. Kemana nih manusia? Diturunin. Mana si Nuralim? Mana Nuralim? Diturunin. Siapa yang turunin ya? Ayo. Hilang. Siapa yang Kalau turunin ada ya? nurut, saya lagi nunggu. Yuk, Muslim coba baca ini. Ngomongnya itu satu-satu, jangan Korla mau tadi. baca Korla. Gini aja Bang. Gini aja Pak Haji. Teman-teman, saya di mute. Saya diblokir. Bukan lagi di mute, tapi saya diblokir. Ya. Diblokir oleh hostnya. Gak bisa lagi muncul di sana. Aku di-kick dan diblokir, teman-teman. Gak bisa muncul di sana. Oke. Ini malah dia lari ke tema yang lain gitu.
Bukti mereka panik, bukti bahwa mereka itu udah mulai goyang segoyang-goyangnya. Allahu Akbar. Mereka luar biasa paniknya ya teman-teman. Padahal bahasannya itu hanya membuktikan mereka itu domba atau serigala. Bukti mereka serigala, mereka menyembunyikan identitas dengan kepanikan, membahas bahasan lain. Kenapa membahas bahasan lain? Karena kalau membahas tentang tema, mereka ketahuan. Habis itu sok-sokan bahas Al-Quran, habis itu sok-sokan bahasa Ibrani, dikiranya cuman dia yang bisa Ibrani. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke ya teman-teman ya, kita tutup aja dulu ini. Yang terpenting kemudian kita sudah melihat bagaimana seorang yang mengaku domba tapi tidak bisa membuktikan dirinya domba, ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan kembali lagi ya. Kita ibadah dulu, kita ibadah nyembah Allah dulu. Habis itu kita kembali mengudara, memberikan bukti akurat bahwa apa yang kita sampaikan itu berdata. Dan tentunya penyampaian kita itu harus berdasar terhadap kebenaran yang jelas-jelas tidak akan mungkin diragukan, dan tetap kita akan mengacu kepada pertanggungjawaban terhadap narasi yang kita bangun. Saudara menjadi saksi bagaimana kemudian kepanikan mereka. Mereka bukan domba, tapi mereka adalah serigala yang nyamar domba. Insya Allah tema ini akan kita bahas selama sebulan penuh. Sebulan penuh kita akan membahas tentang domba atau serigala, supaya teman-teman menyadari ternyata selama ini kita bukan domba tetapi serigala yang nyamar seperti domba. Kebanyakan dari mereka yang awam itu tertipu dengan pengajaran yang manis di mulut, seperti Aji tadi ini ngaku Aji bisa Ibrani, tapi sayangnya dia tidak mampu kemudian membuktikan kalau dia bukan serigala. Justru metode cara dia berdebat membuktikan dia betul-betul serigala. Oke sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Kita rehat ibadah dulu. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Islamku, jayalah Islamku. Islamku selalu di hati, istiqomah sampai akhir, sampai kiamat. Jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.